Mas Anies nggak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit. Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, memberikan nilai rendah atas kinerja dari Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Ia bahkan hanya memberikan nilai 11 dari 100 untuk kinerja Menhan. Terkait dengan hal ini, Prabowo pun memberikan reaksinya. Dikutip dari Kompas.com, Prabowo dimintai pendapat mengenai penilaian Anies tersebut saat menghadiri kegiatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin 8 Januari 2024. Prabowo mulanya menengok saat diberi pertanyaan demikian. Sang Menhan pun menggaruk-garuk kepalanya sembari cengengesan dan tertawa kecil. Pada akhirnya, ia pun memilih untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju mobil tanpa menjawab pertanyaan dari wartawan tersebut. Diketahui sebelumnya, Anies Baswedan memberikan angka rendah untuk kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Hal itu disampaikan oleh Anies dalam acara debat Capres yang digelar pada Minggu 7 Januari 2024. Ia menyampaikan kinerja Kemenhan tak optimal karena banyak kebijakan yang dianggapnya belum memihak pada prajurit TNI, seperti pemberian tunjangan dan pembelian alutsista bekas, sehingga ia memberikan nilai 11 dari 100. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Joko Widodo juga merespons soal data pertahanan yang sempat diperbicarakan dalam debat ketiga Capres pada Minggu 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Sebelumnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat menyinggung Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengenai data pembelian alutsista bekas yang nilainya fantastis. Prabowo menjelaskan bahwa ada beberapa data yang tidak bisa diungkap karena merupakan data rahasia negara. Terkait hal ini, Jokowi membenarkan pernyataan Prabowo. Ia mengatakan tidak semua data pertahanan dan keamanan bisa dibuka kepada publik. Pasalnya, masalah pertahanan ini menyangkut dengan strategi besar negara. Menurut Presiden Jokowi, data pertahanan tidak seperti toko kelontong yang semuanya bisa dibuka. Tak hanya Anies, persoalan pembelian alutsista ini juga diperdebatkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Menurut data Ganjar, capaian minimum Essential Force Indonesia kurang dari target yang seharusnya. Ganjar lantas meminta Prabowo untuk memaparkan data yang dimilikinya. Menanggapi hal ini, Prabowo menyebut bahwa dirinya telah membuat rencana, tapi ada hal yang tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan karena kondisi COVID-19. Prabowo juga menjelaskan terkait pesawat bekas itu dilihat dari batas usia pesawatnya. Namun jawaban Prabowo dinilai tidak menjawab pertanyaan Ganjar. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya di angka 30%, sedangkan di undang-undang kita sendiri 60% itu pendapat ya, Bapak. Kalau kita ini di pemerintahan, dalam berbangsa dan bernegara itu semuanya mengacu pada undang-undang. Undang-undang kan memang memperbolehkan sampai maksimal 60%. Dan kita juga harus melihat bahwa utang kita dibanding dengan GDP itu masih pada kondisi baik dan aman lah, masih di bawah 40 kan. Ingat di negara-negara besar itu sudah ada yang 260, ada yang 220%, ada yang di tetangga kita nggak saya sebut negaranya 120, ada yang 66. Saya kira yang paling penting hutang itu harus dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang produktif, yang bisa memberikan return pada negara sehingga negara nanti bisa membayarnya dengan juga adanya kenaikan GDP kita dari tahun ke tahun, periode ke periode. Saya kira yang paling penting itu. Terakhir Pak, kedua paslon juga penasaran banget untuk membuka data dari pertahanan kita, Pak, untuk membuka data seperti itu. Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka,
tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa, ya. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam Tribuners. Anda sedang menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Asari. Debat ketiga Capres-Cawapres selesai digelar pada hari Minggu, 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta dan berlangsung begitu panas. Ketiga Capres saling menyinggung satu sama lainnya. Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo turut bereaksi. Jokowi mengatakan pelaksanaan debat ketiga pemilihan presiden 2024 dinilai kurang menampilkan substansi dan juga visi misi para calon presiden. Selain itu, Jokowi juga menyoroti soal saling serang antar capres dalam debat tersebut. Menurutnya, tidak masalah jika antar capres saling serang. Namun, harus sesuai dengan visi misinya, bukan pribadinya. Pernyataan itu disampaikan oleh Jokowi dalam keterangan pers di Serang, Banten pada Senin 8 Januari 2024 hari ini. Maka dari itu, menurut Presiden Jokowi, kemungkinan akan ada banyak masyarakat yang kecewa dengan jalannya debat Capres pada Minggu malam. Presiden Jokowi kemudian meminta agar debat Pilpres selanjutnya diformat dengan lebih baik lagi. Sebagaimana diketahui dalam debat tadi malam, beberapa kali ada adu argumen antar capres mengenai visi misi terkait dengan tema yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Ya, yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan. Asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu, sehingga hidup. Saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya Ya, yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga menanggapi soal situasi debat Pilpres yang banyak berisi sindiran. Jokowi meminta debat Pilpres selanjutnya agar diformat lebih baik lagi. Menurutnya tidak masalah antar paslon saling serang asalkan menyoal kebijakan, visi dan juga misi. Hal itu disampaikan oleh Jokowi dalam keterangan pers di Serang, Banten pada Senin 8 Januari 2024. Dalam kesempatan ini, Jokowi menilai bahwa debat semalam kurang menampilkan substansi dan visi misi para calon presiden. Presiden pun menyoroti soal saling serang antar capres dalam debat tersebut. Sehingga menurut Presiden, kemungkinan akan ada banyak orang yang kecewa dengan jalannya debat pada Minggu 7 Januari di Istora Senayan, Jakarta dengan mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik. Maka dari itu, untuk itu, Jokowi meminta agar kedepannya isi debat lebih fokus kepada substansinya. Tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu, sehingga hidup. Saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang
bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira nggak baik dan nggak mengedukasi. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak. Tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan. Presiden Joko Widodo juga merespons soal data pertahanan yang sempat diperbicarakan dalam debat ketiga Capres pada Minggu 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Sebelumnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat menyinggol Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengenai data pembelian alutsista bekas yang nilainya fantastis. Prabowo menjelaskan bahwa ada beberapa data yang tidak bisa diungkap karena merupakan data rahasia negara. Terkait hal ini, Jokowi membenarkan pernyataan Prabowo. Ia mengatakan tidak semua data pertahanan dan keamanan bisa dibuka kepada publik. Pasalnya, masalah pertahanan ini menyangkut dengan strategi besar negara. Menurut Presiden Jokowi, data pertahanan tidak seperti toko kelontong yang semuanya bisa dibuka. Tak hanya Anies, persoalan pembelian alutsista ini juga diperdebatkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Menurut data Ganjar, capaian minimum Essential Force Indonesia kurang dari target yang seharusnya. Ganjar lantas meminta Prabowo untuk memaparkan data yang dimilikinya. Menanggapi hal ini, Prabowo menyebut bahwa dirinya telah membuat rencana, tapi ada hal yang tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan karena kondisi COVID-19. Prabowo juga menjelaskan terkait pesawat bekas itu dilihat dari batas usia pesawatnya. Namun jawaban Prabowo dinilai tidak menjawab pertanyaan Ganjar. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya bilangnya 30%. Sedangkan di undang-undang kita sendiri 60% itu pendapat Ya Bapak kalau kita ini di pemerintahan, dalam berbangsa dan bernegara itu semuanya mengacu pada undang-undang. Undang-undang kan memang memperbolehkan sampai maksimal 60%. Dan kita juga harus melihat bahwa utang kita dibanding dengan GDP itu masih pada kondisi baik dan aman lah, masih di bawah 40 kan. Ingat di negara-negara besar itu sudah ada yang 260, ada yang 220%, ada yang di tetangga kita nggak saya sebut negaranya 120, ada yang 66. Saya kira yang paling penting hutang itu harus dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang produktif, yang bisa memberikan return pada negara sehingga negara nanti bisa membayarnya dengan juga adanya kenaikan GDP kita dari tahun ke tahun, periode ke periode. Saya kira yang paling penting itu. Terakhir Pak, kedua paslon juga penasaran banget untuk membuka data dari pertahanan kita. Emang untuk membuka data seperti itu? Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa, ya. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya bilangnya 30%. Demikian program Viral News pada malam hari ini. Saya Nurul Asari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mas Anies nggak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit. Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, memberikan nilai rendah atas kinerja dari Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Ia bahkan hanya memberikan nilai 11 dari 100 untuk kinerja Menhan. Terkait dengan hal ini, Prabowo pun memberikan reaksinya.
Dikutip dari Kompas.com, Prabowo dimintai pendapat mengenai penilaian Anies tersebut saat menghadiri kegiatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin 8 Januari 2024. Prabowo mulanya menengok saat diberi pertanyaan demikian. Sang Menhan pun menggaruk-garuk kepalanya sembari cengengesan dan tertawa kecil. Pada akhirnya, ia pun memilih untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju mobil tanpa menjawab pertanyaan dari wartawan tersebut. Diketahui sebelumnya, Anies Baswedan memberikan angka rendah untuk kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Hal itu disampaikan oleh Anies dalam acara debat Capres yang digelar pada Minggu 7 Januari 2024. Ia menyampaikan kinerja Kemenhan tak optimal karena banyak kebijakan yang dianggapnya belum memihak pada prajurit TNI, seperti pemberian tunjangan dan pembelian alutsista bekas, sehingga ia memberikan nilai 11 dari 100. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Joko Widodo juga merespons soal data pertahanan yang sempat diperbicarakan dalam debat ketiga Capres pada Minggu 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Sebelumnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat menyinggol Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengenai data pembelian alutsista bekas yang nilainya fantastis. Prabowo menjelaskan bahwa ada beberapa data yang tidak bisa diungkap karena merupakan data rahasia negara. Terkait hal ini, Jokowi membenarkan pernyataan Prabowo. Ia mengatakan tidak semua data pertahanan dan keamanan bisa dibuka kepada publik. Pasalnya, masalah pertahanan ini menyangkut dengan strategi besar negara. Menurut Presiden Jokowi, data pertahanan tidak seperti toko kelontong yang semuanya bisa dibuka. Tak hanya Anies, persoalan pembelian alutsista ini juga diperdebatkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Menurut data Ganjar, capaian minimum Essential Force Indonesia kurang dari target yang seharusnya. Ganjar lantas meminta Prabowo untuk memaparkan data yang dimilikinya. Menanggapi hal ini, Prabowo menyebut bahwa dirinya telah membuat rencana, tapi ada hal yang tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan karena kondisi COVID-19. Prabowo juga menjelaskan terkait pesawat bekas itu dilihat dari batas usia pesawatnya. Namun jawaban Prabowo dinilai tidak menjawab pertanyaan Ganjar. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya bilangnya 30%, sedangkan di undang-undang kita sendiri 60% itu pendapat Ya Bapak kalau kita ini di pemerintahan, dalam berbangsa dan bernegara itu semuanya mengacu pada undang-undang. Undang-undang kan memang memperbolehkan sampai maksimal 60%. Dan kita juga harus melihat bahwa utang kita dibanding dengan GDP itu masih pada kondisi baik dan aman lah, masih di bawah 40 kan. Ingat di negara-negara besar itu sudah ada yang 260, ada yang 220%, ada yang di tetangga kita nggak saya sebut negaranya 120, ada yang 66. Saya kira yang paling penting hutang itu harus dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang produktif, yang bisa memberikan return pada negara sehingga negara nanti bisa membayarnya dengan juga adanya kenaikan GDP kita dari tahun ke tahun, periode ke periode. Saya kira yang paling penting itu. Terakhir Pak, kedua paslon juga penasaran banget untuk membuka data dari pertahanan kita. Emang untuk membuka data seperti itu? Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa, ya. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo
selamat malam Tribuners. Anda sedang menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Asari. Debat ketiga Capres-Cawapres selesai digelar pada hari Minggu, 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta dan berlangsung begitu panas. Ketiga capres saling menyinggung satu sama lainnya. Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo turut bereaksi. Jokowi mengatakan pelaksanaan debat ketiga pemilihan presiden 2024 dinilai kurang menampilkan substansi dan juga visi misi para calon presiden. Selain itu, Jokowi juga menyoroti soal saling serang antar capres dalam debat tersebut. Menurutnya, tidak masalah jika antar capres saling serang. Namun, harus sesuai dengan visi misinya, bukan pribadinya. Pernyataan itu disampaikan oleh Jokowi dalam keterangan pers di Serang, Banten pada Senin 8 Januari 2024 hari ini. Maka dari itu, menurut Presiden Jokowi, kemungkinan akan ada banyak masyarakat yang kecewa dengan jalannya debat Capres pada Minggu malam. Presiden Jokowi kemudian meminta agar debat Pilpres selanjutnya diformat dengan lebih baik lagi. Sebagaimana diketahui dalam debat tadi malam, beberapa kali ada adu argumen antar capres mengenai visi misi terkait dengan tema yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Ya, yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup. Saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya Ya, yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga menanggapi soal situasi debat Pilpres yang banyak berisi sindiran. Jokowi meminta debat Pilpres selanjutnya agar diformat lebih baik lagi. Menurutnya tidak masalah antar paslon saling serang asalkan menyoal kebijakan, visi dan juga misi. Hal itu disampaikan oleh Jokowi dalam keterangan pers di Serang, Banten pada Senin 8 Januari 2024. Dalam kesempatan ini, Jokowi menilai bahwa debat semalam kurang menampilkan substansi dan visi misi para calon presiden. Presiden pun menyoroti soal saling serang antar capres dalam debat tersebut. Sehingga menurut Presiden, kemungkinan akan ada banyak orang yang kecewa dengan jalannya debat pada Minggu 7 Januari di Istora Senayan, Jakarta dengan mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik. Maka dari itu, untuk itu, Jokowi meminta agar kedepannya isi debat lebih fokus kepada substansinya. Tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup. Saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang, bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya bilang nggak baik dan nggak mengedukasi. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini, Pak. Tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan. Presiden Joko Widodo juga merespons soal data pertahanan yang sempat diperbicarakan
dalam debat ketiga Capres pada Minggu 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Sebelumnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat menyinggol Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengenai data pembelian alutsista bekas yang nilainya fantastis. Prabowo menjelaskan bahwa ada beberapa data yang tidak bisa diungkap karena merupakan data rahasia negara. Terkait hal ini, Jokowi membenarkan pernyataan Prabowo. Ia mengatakan tidak semua data pertahanan dan keamanan bisa dibuka kepada publik. Pasalnya, masalah pertahanan ini menyangkut dengan strategi besar negara. Menurut Presiden Jokowi, data pertahanan tidak seperti toko kelontong yang semuanya bisa dibuka. Tak hanya Anies, persoalan pembelian alutsista ini juga diperdebatkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Menurut data Ganjar, capaian minimum Essential Force Indonesia kurang dari target yang seharusnya. Ganjar lantas meminta Prabowo untuk memaparkan data yang dimilikinya. Menanggapi hal ini, Prabowo menyebut bahwa dirinya telah membuat rencana, tapi ada hal yang tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan karena kondisi COVID-19. Prabowo juga menjelaskan terkait pesawat bekas itu dilihat dari batas usia pesawatnya. Namun jawaban Prabowo dinilai tidak menjawab pertanyaan Ganjar. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya bilangnya 30%, sedangkan di undang-undang kita sendiri 60% itu pendapat Ya Bapak kalau kita ini di pemerintahan, dalam berbangsa dan bernegara itu semuanya mengacu pada undang-undang. Undang-undang kan memang memperbolehkan sampai maksimal 60%. Dan kita juga harus melihat bahwa utang kita dibanding dengan GDP itu masih pada kondisi baik dan aman lah. Masih di bawah 40 kan. Ingat di negara-negara besar itu sudah ada yang 260, ada yang 220%, ada yang di tetangga kita nggak saya sebut negaranya 120, ada yang 66. Saya kira yang paling penting hutang itu harus dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang produktif, yang bisa memberikan return pada negara sehingga negara nanti bisa membayarnya dengan juga adanya kenaikan GDP kita dari tahun ke tahun, periode ke periode. Saya kira yang paling penting itu. Terakhir Pak, kedua paslon juga penasaran banget untuk membuka data dari pertahanan kita. Emang untuk membuka data seperti itu? Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa, ya. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya bilangnya 30%. Demikian program Viral News pada malam hari ini. Saya Nurul Asari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mas Anies nggak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit. Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, memberikan nilai rendah atas kinerja dari Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Ia bahkan hanya memberikan nilai 11 dari 100 untuk kinerja Menhan. Terkait dengan hal ini, Prabowo pun memberikan reaksinya.
Dikutip dari Kompas.com, Prabowo dimintai pendapat mengenai penilaian Anies tersebut saat menghadiri kegiatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin 8 Januari 2024. Prabowo mulanya menengok saat diberi pertanyaan demikian. Sang Menhan pun menggaruk-garuk kepalanya sembari cengengesan dan tertawa kecil. Pada akhirnya, ia pun memilih untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju mobil tanpa menjawab pertanyaan dari wartawan tersebut. Diketahui sebelumnya, Anies Baswedan berikan angka rendah untuk kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Hal itu disampaikan oleh Anies dalam acara debat Capres yang digelar pada Minggu 7 Januari 2024. Ia menyampaikan kinerja Kemenhan tak optimal karena banyak kebijakan yang dianggapnya belum memihak pada prajurit TNI, seperti pemberian tunjangan dan pembelian alutsista bekas, sehingga ia memberikan nilai 11 dari 100. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Joko Widodo juga merespons soal data pertahanan yang sempat diperbicarakan dalam debat ketiga Capres pada Minggu 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Sebelumnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat menyinggung Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengenai data pembelian alutsista bekas yang nilainya fantastis. Prabowo menjelaskan bahwa ada beberapa data yang tidak bisa diungkap karena merupakan data rahasia negara. Terkait hal ini, Jokowi membenarkan pernyataan Prabowo. Ia mengatakan tidak semua data pertahanan dan keamanan bisa dibuka kepada publik. Pasalnya, masalah pertahanan ini menyangkut dengan strategi besar negara. Menurut Presiden Jokowi, data pertahanan tidak seperti toko kelontong yang semuanya bisa dibuka. Tak hanya Anies, persoalan pembelian alutsista ini juga diperdebatkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Menurut data Ganjar, capaian minimum Essential Force Indonesia kurang dari target yang seharusnya. Ganjar lantas meminta Prabowo untuk memaparkan data yang dimilikinya. Menanggapi hal ini, Prabowo menyebut bahwa dirinya telah membuat rencana, tapi ada hal yang tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan karena kondisi COVID-19. Prabowo juga menjelaskan terkait pesawat bekas itu dilihat dari batas usia pesawatnya. Namun jawaban Prabowo dinilai tidak menjawab pertanyaan Ganjar. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya diangkat 30%, sedangkan di undang-undang kita sendiri 60% itu pendapat Ya Bapak. kalau kita ini di pemerintahan, dalam berbangsa dan bernegara itu semuanya mengacu pada undang-undang. Undang-undang kan memang memperbolehkan sampai maksimal 60%. Dan kita juga harus melihat bahwa utang kita dibanding dengan GDP itu masih pada kondisi baik dan aman lah, masih di bawah 40 kan. Ingat di negara-negara besar itu sudah ada yang 260, ada yang 220%, ada yang di tetangga kita nggak saya sebut negaranya 120, ada yang 66. Saya kira yang paling penting hutang itu harus dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang produktif, yang bisa memberikan return pada negara sehingga negara nanti bisa membayarnya dengan juga adanya kenaikan GDP kita dari tahun ke tahun, periode ke periode. Saya kira yang paling penting itu. Terakhir Pak, kedua paslon juga penasaran banget untuk membuka data dari pertahanan kita. Emang untuk membuka data seperti itu? Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa, ya. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo
selamat malam Tribuners. Anda sedang menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Asari. Debat ketiga Capres-Cawapres selesai digelar pada hari Minggu, 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta dan berlangsung begitu panas. Ketiga Capres saling menyinggung satu sama lainnya. Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo turut bereaksi. Jokowi mengatakan pelaksanaan debat ketiga pemilihan Presiden 2024 dinilai kurang menampilkan substansi dan juga visi misi para calon presiden. Selain itu, Jokowi juga menyoroti soal saling serang antar capres dalam debat tersebut. Menurutnya, tidak masalah jika antar capres saling serang. Namun, harus sesuai dengan visi misinya, bukan pribadinya. Pernyataan itu disampaikan oleh Jokowi dalam keterangan pers di Serang, Banten pada Senin 8 Januari 2024 hari ini. Maka dari itu, menurut Presiden Jokowi, kemungkinan akan ada banyak masyarakat yang kecewa dengan jalannya debat Capres pada Minggu malam. Presiden Jokowi kemudian meminta agar debat Pilpres selanjutnya diformat dengan lebih baik lagi. Sebagaimana diketahui dalam debat tadi malam, beberapa kali ada adu argumen antar capres mengenai visi misi terkait dengan tema yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Ya, yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup. Saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya Ya, yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga menanggapi soal situasi debat Pilpres yang banyak berisi sindiran. Jokowi meminta debat Pilpres selanjutnya agar diformat lebih baik lagi. Menurutnya tidak masalah antar paslon saling serang asalkan menyoal kebijakan, visi dan juga misi. Hal itu disampaikan oleh Jokowi dalam keterangan pers di Serang, Banten pada Senin 8 Januari 2024. Dalam kesempatan ini, Jokowi menilai bahwa debat semalam kurang menampilkan substansi dan visi misi para calon presiden. Presiden pun menyoroti soal saling serang antar capres dalam debat tersebut. Sehingga menurut Presiden, kemungkinan akan ada banyak orang yang kecewa dengan jalannya debat pada Minggu 7 Januari di Istora Senayan, Jakarta dengan mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik. Maka dari itu, untuk itu, Jokowi meminta agar kedepannya isi debat lebih fokus kepada substansinya. Tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup. Saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang, bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira nggak baik dan nggak mengedukasi. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini, Pak. Tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan. Presiden Joko Widodo juga merespons soal data pertahanan yang sempat diperbicarakan
dalam debat ketiga Capres pada Minggu 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Sebelumnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat menyinggol Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengenai data pembelian alutsista bekas yang nilainya fantastis. Prabowo menjelaskan bahwa ada beberapa data yang tidak bisa diungkap karena merupakan data rahasia negara. Terkait hal ini, Jokowi membenarkan pernyataan Prabowo. Ia mengatakan tidak semua data pertahanan dan keamanan bisa dibuka kepada publik. Pasalnya, masalah pertahanan ini menyangkut dengan strategi besar negara. Menurut Presiden Jokowi, data pertahanan tidak seperti toko kelontong yang semuanya bisa dibuka. Tak hanya Anies, persoalan pembelian alutsista ini juga diperdebatkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Menurut data Ganjar, capaian minimum Essential Force Indonesia kurang dari target yang seharusnya. Ganjar lantas meminta Prabowo untuk memaparkan data yang dimilikinya. Menanggapi hal ini, Prabowo menyebut bahwa dirinya telah membuat rencana, tapi ada hal yang tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan karena kondisi COVID-19. Prabowo juga menjelaskan terkait pesawat bekas itu dilihat dari batas usia pesawatnya. Namun jawaban Prabowo dinilai tidak menjawab pertanyaan Ganjar. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya bilangnya 30%, sedangkan di undang-undang kita sendiri 60% itu pendapat Ya Bapak kalau kita ini di pemerintahan, dalam berbangsa dan bernegara itu semuanya mengacu pada undang-undang. Undang-undang kan memang memperbolehkan sampai maksimal 60%. Dan kita juga harus melihat bahwa utang kita dibanding dengan GDP itu masih pada kondisi baik dan aman lah. Masih di bawah 40 kan. Ingat di negara-negara besar itu sudah ada yang 260, ada yang 220%, ada yang di tetangga kita nggak saya sebut negaranya 120, ada yang 66. Saya kira yang paling penting hutang itu harus dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang produktif, yang bisa memberikan return pada negara sehingga negara nanti bisa membayarnya dengan juga adanya kenaikan GDP kita dari tahun ke tahun, periode ke periode. Saya kira yang paling penting itu. Terakhir Pak, kedua paslon juga penasaran banget untuk membuka data dari pertahanan kita. Emang untuk membuka data seperti itu? Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa, ya. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya bilangnya 30%. Demikian program Viral News pada malam hari ini. Saya Nurul Asari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mas Anies nggak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit. Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, memberikan nilai rendah atas kinerja dari Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Ia bahkan hanya memberikan nilai 11 dari 100 untuk kinerja Menhan. Terkait dengan hal ini, Prabowo pun memberikan reaksinya.
Dikutip dari Kompas.com, Prabowo dimintai pendapat mengenai penilaian Anies tersebut saat menghadiri kegiatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin 8 Januari 2024. Prabowo mulanya menengok saat diberi pertanyaan demikian. Sang Menhan pun menggaruk-garuk kepalanya sembari cengengesan dan tertawa kecil. Pada akhirnya, ia pun memilih untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju mobil tanpa menjawab pertanyaan dari wartawan tersebut. Diketahui sebelumnya, Anies Baswedan berikan angka rendah untuk kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Hal itu disampaikan oleh Anies dalam acara debat Capres yang digelar pada Minggu 7 Januari 2024. Ia menyampaikan kinerja Kemenhan tak optimal karena banyak kebijakan yang dianggapnya belum memihak pada prajurit TNI, seperti pemberian tunjangan dan pembelian alutsista bekas, sehingga ia memberikan nilai 11 dari 100. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Joko Widodo juga merespons soal data pertahanan yang sempat diperbicarakan dalam debat ketiga Capres pada Minggu 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Sebelumnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat menyinggung Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengenai data pembelian alutsista bekas yang nilainya fantastis. Prabowo menjelaskan bahwa ada beberapa data yang tidak bisa diungkap karena merupakan data rahasia negara. Terkait hal ini, Jokowi membenarkan pernyataan Prabowo. Ia mengatakan tidak semua data pertahanan dan keamanan bisa dibuka kepada publik. Pasalnya, masalah pertahanan ini menyangkut dengan strategi besar negara. Menurut Presiden Jokowi, data pertahanan tidak seperti toko kelontong yang semuanya bisa dibuka. Tak hanya Anies, persoalan pembelian alutsista ini juga diperdebatkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Menurut data Ganjar, capaian minimum Essential Force Indonesia kurang dari target yang seharusnya. Ganjar lantas meminta Prabowo untuk memaparkan data yang dimilikinya. Menanggapi hal ini, Prabowo menyebut bahwa dirinya telah membuat rencana, tapi ada hal yang tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan karena kondisi COVID-19. Prabowo juga menjelaskan terkait pesawat bekas itu dilihat dari batas usia pesawatnya. Namun jawaban Prabowo dinilai tidak menjawab pertanyaan Ganjar. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya bilangnya 30%, sedangkan di undang-undang kita sendiri 60% itu pendapat Ya Bapak kalau kita ini di pemerintahan, dalam berbangsa dan bernegara itu semuanya mengacu pada undang-undang. Undang-undang kan memang memperbolehkan sampai maksimal 60%. Dan kita juga harus melihat bahwa utang kita dibanding dengan GDP itu masih pada kondisi baik dan aman lah, masih di bawah 40 kan. Ingat di negara-negara besar itu sudah ada yang 260, ada yang 220%, ada yang di tetangga kita nggak saya sebut negaranya 120, ada yang 66. Saya kira yang paling penting hutang itu harus dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang produktif, yang bisa memberikan return pada negara sehingga negara nanti bisa membayarnya dengan juga adanya kenaikan GDP kita dari tahun ke tahun, periode ke periode. Saya kira yang paling penting itu. Terakhir Pak, kedua paslon juga penasaran banget untuk membuka data dari pertahanan kita. Emang untuk membuka data seperti itu? Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa, ya. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo
selamat malam Tribuners. Anda sedang menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Asari. Debat ketiga Capres-Cawapres selesai digelar pada hari Minggu, 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta dan berlangsung begitu panas. Ketiga Capres saling menyinggung satu sama lainnya. Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo turut bereaksi. Jokowi mengatakan pelaksanaan debat ketiga pemilihan Presiden 2024 dinilai kurang menampilkan substansi dan juga visi misi para calon presiden. Selain itu, Jokowi juga menyoroti soal saling serang antar capres dalam debat tersebut. Menurutnya, tidak masalah jika antar capres saling serang. Namun, harus sesuai dengan visi misinya, bukan pribadinya. Pernyataan itu disampaikan oleh Jokowi dalam keterangan pers di Serang, Banten pada Senin 8 Januari 2024 hari ini. Maka dari itu, menurut Presiden Jokowi, kemungkinan akan ada banyak masyarakat yang kecewa dengan jalannya debat Capres pada Minggu malam. Presiden Jokowi kemudian meminta agar debat Pilpres selanjutnya diformat dengan lebih baik lagi. Sebagaimana diketahui dalam debat tadi malam, beberapa kali ada adu argumen antar capres mengenai visi misi terkait dengan tema yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Ya, yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup. Saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya Ya, yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga menanggapi soal situasi debat Pilpres yang banyak berisi sindiran. Jokowi meminta debat Pilpres selanjutnya agar diformat lebih baik lagi. Menurutnya tidak masalah antar paslon saling serang asalkan menyoal kebijakan, visi dan juga misi. Hal itu disampaikan oleh Jokowi dalam keterangan pers di Serang, Banten pada Senin 8 Januari 2024. Dalam kesempatan ini, Jokowi menilai bahwa debat semalam kurang menampilkan substansi dan visi misi para calon presiden. Presiden pun menyoroti soal saling serang antar capres dalam debat tersebut. Sehingga menurut Presiden, kemungkinan akan ada banyak orang yang kecewa dengan jalannya debat pada Minggu 7 Januari di Istora Senayan, Jakarta dengan mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik. Maka dari itu, untuk itu, Jokowi meminta agar kedepannya isi debat lebih fokus kepada substansinya. Tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup. Saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang, bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira nggak baik dan nggak mengedukasi. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini, Pak. Tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan. Presiden Joko Widodo juga merespons soal data pertahanan yang sempat diperbicarakan
dalam debat ketiga Capres pada Minggu 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Sebelumnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat menyinggol Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengenai data pembelian alutsista bekas yang nilainya fantastis. Prabowo menjelaskan bahwa ada beberapa data yang tidak bisa diungkap karena merupakan data rahasia negara. Terkait hal ini, Jokowi membenarkan pernyataan Prabowo. Ia mengatakan tidak semua data pertahanan dan keamanan bisa dibuka kepada publik. Pasalnya, masalah pertahanan ini menyangkut dengan strategi besar negara. Menurut Presiden Jokowi, data pertahanan tidak seperti toko kelontong yang semuanya bisa dibuka. Tak hanya Anies, persoalan pembelian alutsista ini juga diperdebatkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Menurut data Ganjar, capaian minimum Essential Force Indonesia kurang dari target yang seharusnya. Ganjar lantas meminta Prabowo untuk memaparkan data yang dimilikinya. Menanggapi hal ini, Prabowo menyebut bahwa dirinya telah membuat rencana, tapi ada hal yang tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan karena kondisi COVID-19. Prabowo juga menjelaskan terkait pesawat bekas itu dilihat dari batas usia pesawatnya. Namun jawaban Prabowo dinilai tidak menjawab pertanyaan Ganjar. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya bilangnya 30%. Sedangkan di undang-undang kita sendiri 60% itu pendapat Ya Bapak kalau kita ini di pemerintahan, dalam berbangsa dan bernegara itu semuanya mengacu pada undang-undang. Undang-undang kan memang memperbolehkan sampai maksimal 60%. Dan kita juga harus melihat bahwa utang kita dibanding dengan GDP itu masih pada kondisi baik dan aman lah, masih di bawah 40 kan. Ingat di negara-negara besar itu sudah ada yang 260, ada yang 220%, ada yang di tetangga kita nggak saya sebut negaranya 120, ada yang 66. Saya kira yang paling penting hutang itu harus dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang produktif, yang bisa memberikan return pada negara sehingga negara nanti bisa membayarnya dengan juga adanya kenaikan GDP kita dari tahun ke tahun, periode ke periode. Saya kira yang paling penting itu. Terakhir Pak, kedua paslon juga penasaran banget untuk membuka data dari pertahanan kita. Emang untuk membuka data seperti itu? Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa, ya. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya bilangnya 30%. Demikian program Viral News pada malam hari ini. Saya Nurul Asari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mas Anies nggak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit. Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, memberikan nilai rendah atas kinerja dari Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Ia bahkan hanya memberikan nilai 11 dari 100 untuk kinerja Menhan. Terkait dengan hal ini, Prabowo pun memberikan reaksinya.
Dikutip dari Kompas.com, Prabowo dimintai pendapat mengenai penilaian Anies tersebut saat menghadiri kegiatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin 8 Januari 2024. Prabowo mulanya menengok saat diberi pertanyaan demikian. Sang Menhan pun menggaruk-garuk kepalanya sembari cengengesan dan tertawa kecil. Pada akhirnya, ia pun memilih untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju mobil tanpa menjawab pertanyaan dari wartawan tersebut. Diketahui sebelumnya, Anies Baswedan berikan angka rendah untuk kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Hal itu disampaikan oleh Anies dalam acara debat Capres yang digelar pada Minggu 7 Januari 2024. Ia menyampaikan kinerja Kemenhan tak optimal karena banyak kebijakan yang dianggapnya belum memihak pada prajurit TNI, seperti pemberian tunjangan dan pembelian alutsista bekas, sehingga ia memberikan nilai 11 dari 100. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Joko Widodo juga merespons soal data pertahanan yang sempat diperbicarakan dalam debat ketiga Capres pada Minggu 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Sebelumnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat menyinggol Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengenai data pembelian alutsista bekas yang nilainya fantastis. Prabowo menjelaskan bahwa ada beberapa data yang tidak bisa diungkap karena merupakan data rahasia negara. Terkait hal ini, Jokowi membenarkan pernyataan Prabowo. Ia mengatakan tidak semua data pertahanan dan keamanan bisa dibuka kepada publik. Pasalnya, masalah pertahanan ini menyangkut dengan strategi besar negara. Menurut Presiden Jokowi, data pertahanan tidak seperti toko kelontong yang semuanya bisa dibuka. Tak hanya Anies, persoalan pembelian alutsista ini juga diperdebatkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Menurut data Ganjar, capaian minimum Essential Force Indonesia kurang dari target yang seharusnya. Ganjar lantas meminta Prabowo untuk memaparkan data yang dimilikinya. Menanggapi hal ini, Prabowo menyebut bahwa dirinya telah membuat rencana, tapi ada hal yang tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan karena kondisi COVID-19. Prabowo juga menjelaskan terkait pesawat bekas itu dilihat dari batas usia pesawatnya. Namun jawaban Prabowo dinilai tidak menjawab pertanyaan Ganjar. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya diangkat 30%, sedangkan di undang-undang kita sendiri 60% itu pendapat Bapak. Kalau kita ini di pemerintahan, dalam berbangsa dan bernegara itu semuanya mengacu pada undang-undang. Undang-undang kan memang memperbolehkan sampai maksimal 60%. Dan kita juga harus melihat bahwa utang kita dibanding dengan GDP itu masih pada kondisi baik dan aman lah, masih di bawah 40 kan. Ingat di negara-negara besar itu sudah ada yang 260, ada yang 220%, ada yang di tetangga kita nggak saya sebut negaranya 120, ada yang 66. Saya kira yang paling penting hutang itu harus dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang produktif, yang bisa memberikan return pada negara sehingga negara nanti bisa membayarnya dengan juga adanya kenaikan GDP kita dari tahun ke tahun, periode ke periode. Saya kira yang paling penting itu. Terakhir Pak, kedua paslon juga penasaran banget untuk membuka data dari pertahanan kita. Emang untuk membuka data seperti itu? Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa, ya. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo
Halo, selamat malam Tribuners. Anda sedang menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Asari. Debat ketiga Capres-Cawapres selesai digelar pada hari Minggu, 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta dan berlangsung begitu panas. Ketiga capres saling menyinggung satu sama lainnya. Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo turut bereaksi. Jokowi mengatakan pelaksanaan debat ketiga pemilihan presiden 2024 dinilai kurang menampilkan substansi dan juga visi misi para calon presiden. Selain itu, Jokowi juga menyoroti soal saling serang antar capres dalam debat tersebut. Menurutnya, tidak masalah jika antar capres saling serang. Namun, harus sesuai dengan visi misinya, bukan pribadinya. Pernyataan itu disampaikan oleh Jokowi dalam keterangan pers di Serang, Banten pada Senin 8 Januari 2024 hari ini. Maka dari itu, menurut Presiden Jokowi, kemungkinan akan ada banyak masyarakat yang kecewa dengan jalannya debat Capres pada Minggu malam. Presiden Jokowi kemudian meminta agar debat Pilpres selanjutnya diformat dengan lebih baik lagi. Sebagaimana diketahui dalam debat tadi malam, beberapa kali ada adu argumen antar capres mengenai visi misi terkait dengan tema yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Ya, yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan. Asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu, sehingga hidup. Saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya ya, yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga menanggapi soal situasi debat Pilpres yang banyak berisi sindiran. Jokowi meminta debat Pilpres selanjutnya agar diformat lebih baik lagi. Menurutnya tidak masalah antar paslon saling serang asalkan menyoal kebijakan, visi dan juga misi. Hal itu disampaikan oleh Jokowi dalam keterangan pers di Serang, Banten pada Senin 8 Januari 2024. Dalam kesempatan ini, Jokowi menilai bahwa debat semalam kurang menampilkan substansi dan visi misi para calon presiden. Presiden pun menyoroti soal saling serang antar capres dalam debat tersebut. Sehingga menurut Presiden, kemungkinan akan ada banyak orang yang kecewa dengan jalannya debat pada Minggu 7 Januari di Istora Senayan, Jakarta dengan mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik. Maka dari itu, untuk itu, Jokowi meminta agar kedepannya isi debat lebih fokus kepada substansinya. Tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu, sehingga hidup. Saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang, bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya bilang nggak baik dan nggak mengedukasi. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini, Pak. Tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan. Presiden Joko Widodo juga merespons soal data pertahanan yang sempat diperbicarakan
dalam debat ketiga Capres pada Minggu 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Sebelumnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat menyinggol Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengenai data pembelian alutsista bekas yang nilainya fantastis. Prabowo menjelaskan bahwa ada beberapa data yang tidak bisa diungkap karena merupakan data rahasia negara. Terkait hal ini, Jokowi membenarkan pernyataan Prabowo. Ia mengatakan tidak semua data pertahanan dan keamanan bisa dibuka kepada publik. Pasalnya, masalah pertahanan ini menyangkut dengan strategi besar negara. Menurut Presiden Jokowi, data pertahanan tidak seperti toko kelontong yang semuanya bisa dibuka. Tak hanya Anies, persoalan pembelian alutsista ini juga diperdebatkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Menurut data Ganjar, capaian minimum Essential Force Indonesia kurang dari target yang seharusnya. Ganjar lantas meminta Prabowo untuk memaparkan data yang dimilikinya. Menanggapi hal ini, Prabowo menyebut bahwa dirinya telah membuat rencana, tapi ada hal yang tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan karena kondisi COVID-19. Prabowo juga menjelaskan terkait pesawat bekas itu dilihat dari batas usia pesawatnya. Namun jawaban Prabowo dinilai tidak menjawab pertanyaan Ganjar. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya bilangnya 30%, sedangkan di undang-undang kita sendiri 60% itu pendapat Ya kalau kita ini di pemerintahan, dalam berbangsa dan bernegara itu semuanya mengacu pada undang-undang. Undang-undang kan memang memperbolehkan sampai maksimal 60%. Dan kita juga harus melihat bahwa utang kita dibanding dengan GDP itu masih pada kondisi baik dan aman lah. Masih di bawah 40 kan. Ingat di negara-negara besar itu sudah ada yang 260, ada yang 220%, ada yang di tetangga kita nggak saya sebut negaranya 120, ada yang 66. Saya kira yang paling penting hutang itu harus dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang produktif, yang bisa memberikan return pada negara sehingga negara nanti bisa membayarnya dengan juga adanya kenaikan GDP kita dari tahun ke tahun, periode ke periode. Saya kira yang paling penting itu. Terakhir Pak, kedua paslon juga penasaran banget untuk membuka data dari pertahanan kita. Emang untuk membuka data seperti itu? Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa, ya. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya bilangnya 30%. Demikian program Viral News pada malam hari ini. Saya Nurul Asari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mas Anies nggak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit. Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, memberikan nilai rendah atas kinerja dari Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Ia bahkan hanya memberikan nilai 11 dari 100 untuk kinerja Menhan. Terkait dengan hal ini, Prabowo pun memberikan reaksinya.
Dikutip dari Kompas.com, Prabowo dimintai pendapat mengenai penilaian Anies tersebut saat menghadiri kegiatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin 8 Januari 2024. Prabowo mulanya menengok saat diberi pertanyaan demikian. Sang Menhan pun menggaruk-garuk kepalanya sembari cengengesan dan tertawa kecil. Pada akhirnya, ia pun memilih untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju mobil tanpa menjawab pertanyaan dari wartawan tersebut. Diketahui sebelumnya, Anies Baswedan memberikan angka rendah untuk kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Hal itu disampaikan oleh Anies dalam acara debat Capres yang digelar pada Minggu 7 Januari 2024. Ia menyampaikan kinerja Kemenhan tak optimal karena banyak kebijakan yang dianggapnya belum memihak pada prajurit TNI, seperti pemberian tunjangan dan pembelian alutsista bekas, sehingga ia memberikan nilai 11 dari 100. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Joko Widodo juga merespons soal data pertahanan yang sempat diperbicarakan dalam debat ketiga Capres pada Minggu 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Sebelumnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat menyinggol Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengenai data pembelian alutsista bekas yang nilainya fantastis. Prabowo menjelaskan bahwa ada beberapa data yang tidak bisa diungkap karena merupakan data rahasia negara. Terkait hal ini, Jokowi membenarkan pernyataan Prabowo. Ia mengatakan tidak semua data pertahanan dan keamanan bisa dibuka kepada publik. Pasalnya, masalah pertahanan ini menyangkut dengan strategi besar negara. Menurut Presiden Jokowi, data pertahanan tidak seperti toko kelontong yang semuanya bisa dibuka. Tak hanya Anies, persoalan pembelian alutsista ini juga diperdebatkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Menurut data Ganjar, capaian minimum Essential Force Indonesia kurang dari target yang seharusnya. Ganjar lantas meminta Prabowo untuk memaparkan data yang dimilikinya. Menanggapi hal ini, Prabowo menyebut bahwa dirinya telah membuat rencana, tapi ada hal yang tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan karena kondisi COVID-19. Prabowo juga menjelaskan terkait pesawat bekas itu dilihat dari batas usia pesawatnya. Namun jawaban Prabowo dinilai tidak menjawab pertanyaan Ganjar. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya idealnya 30%, sedangkan di undang-undang kita sendiri 60% itu pendapat Ya Bapak kalau kita ini di pemerintahan, dalam berbangsa dan bernegara itu semuanya mengacu pada undang-undang. Undang-undang kan memang memperbolehkan sampai maksimal 60%. Dan kita juga harus melihat bahwa utang kita dibanding dengan GDP itu masih pada kondisi baik dan aman lah, masih di bawah 40 kan. Ingat di negara-negara besar itu sudah ada yang 260, ada yang 220%, ada yang di tetangga kita nggak saya sebut negaranya 120, ada yang 66. Saya kira yang paling penting hutang itu harus dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang produktif, yang bisa memberikan return pada negara sehingga negara nanti bisa membayarnya dengan juga adanya kenaikan GDP kita dari tahun ke tahun, periode ke periode. Saya kira yang paling penting itu. Terakhir Pak, kedua paslon juga penasaran banget untuk membuka data dari pertahanan kita. Emang untuk membuka data seperti itu? Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa, ya. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo
Halo, selamat malam Tribuners. Anda sedang menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Asari. Debat ketiga Capres-Cawapres selesai digelar pada hari Minggu, 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta dan berlangsung begitu panas. Ketiga capres saling menyinggung satu sama lainnya. Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo turut bereaksi. Jokowi mengatakan pelaksanaan debat ketiga pemilihan presiden 2024 dinilai kurang menampilkan substansi dan juga visi misi para calon presiden. Selain itu, Jokowi juga menyoroti soal saling serang antar capres dalam debat tersebut. Menurutnya, tidak masalah jika antar capres saling serang. Namun, harus sesuai dengan visi misinya, bukan pribadinya. Pernyataan itu disampaikan oleh Jokowi dalam keterangan pers di Serang, Banten pada Senin 8 Januari 2024 hari ini. Maka dari itu, menurut Presiden Jokowi, kemungkinan akan ada banyak masyarakat yang kecewa dengan jalannya debat Capres pada Minggu malam. Presiden Jokowi kemudian meminta agar debat Pilpres selanjutnya diformat dengan lebih baik lagi. Sebagaimana diketahui dalam debat tadi malam, beberapa kali ada adu argumen antar capres mengenai visi misi terkait dengan tema yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Ya, yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup. Saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya yang Ya, yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga menanggapi soal situasi debat Pilpres yang banyak berisi sindiran. Jokowi meminta debat Pilpres selanjutnya agar diformat lebih baik lagi. Menurutnya tidak masalah antar paslon saling serang asalkan menyoal kebijakan, visi dan juga misi. Hal itu disampaikan oleh Jokowi dalam keterangan pers di Serang, Banten pada Senin 8 Januari 2024. Dalam kesempatan ini, Jokowi menilai bahwa debat semalam kurang menampilkan substansi dan visi misi para calon presiden. Presiden pun menyoroti soal saling serang antar capres dalam debat tersebut. Sehingga menurut Presiden, kemungkinan akan ada banyak orang yang kecewa dengan jalannya debat pada Minggu 7 Januari di Istora Senayan, Jakarta dengan mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik. Maka dari itu, untuk itu, Jokowi meminta agar kedepannya isi debat lebih fokus kepada substansinya. Tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup. Saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang, bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya bilang nggak baik dan nggak mengedukasi. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini, Pak. Tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan. Presiden Joko Widodo juga merespons soal data pertahanan yang sempat diperbicarakan
dalam debat ketiga Capres pada Minggu 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Sebelumnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat menyinggung Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengenai data pembelian alutsista bekas yang nilainya fantastis. Prabowo menjelaskan bahwa ada beberapa data yang tidak bisa diungkap karena merupakan data rahasia negara. Terkait hal ini, Jokowi membenarkan pernyataan Prabowo. Ia mengatakan tidak semua data pertahanan dan keamanan bisa dibuka kepada publik. Pasalnya, masalah pertahanan ini menyangkut dengan strategi besar negara. Menurut Presiden Jokowi, data pertahanan tidak seperti toko kelontong yang semuanya bisa dibuka. Tak hanya Anies, persoalan pembelian alutsista ini juga diperdebatkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Menurut data Ganjar, capaian minimum Essential Force Indonesia kurang dari target yang seharusnya. Ganjar lantas meminta Prabowo untuk memaparkan data yang dimilikinya. Menanggapi hal ini, Prabowo menyebut bahwa dirinya telah membuat rencana, tapi ada hal yang tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan karena kondisi COVID-19. Prabowo juga menjelaskan terkait pesawat bekas itu dilihat dari batas usia pesawatnya. Namun jawaban Prabowo dinilai tidak menjawab pertanyaan Ganjar. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya diangkat 30%. Sedangkan di undang-undang kita sendiri 60% itu pendapat ya, Bapak. Kalau kita ini di pemerintahan dalam berbangsa dan bernegara itu semuanya mengacu pada undang-undang. Undang-undang kan memang memperbolehkan sampai maksimal 60%. Dan kita juga harus melihat bahwa utang kita dibanding dengan GDP itu masih pada kondisi baik dan aman lah, masih di bawah 40 kan. Ingat di negara-negara besar itu sudah ada yang 260, ada yang 220%, ada yang di tetangga kita nggak saya sebut negaranya 120, ada yang 66. Saya kira yang paling penting hutang itu harus dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang produktif, yang bisa memberikan return pada negara sehingga negara nanti bisa membayarnya dengan juga adanya kenaikan GDP kita dari tahun ke tahun, periode ke periode. Saya kira yang paling penting itu. Terakhir Pak, kedua paslon juga penasaran banget untuk membuka data dari pertahanan kita, Bang, untuk membuka data seperti itu. Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa, ya. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya diangkat 30%. Demikian program Viral News pada malam hari ini. Saya Nurul Asari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mas Anies nggak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit. Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, memberikan nilai rendah atas kinerja dari Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Ia bahkan hanya memberikan nilai 11 dari 100 untuk kinerja Menhan. Terkait dengan hal ini, Prabowo pun memberikan reaksinya.
Dikutip dari Kompas.com, Prabowo dimintai pendapat mengenai penilaian Anies tersebut saat menghadiri kegiatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin 8 Januari 2024. Prabowo mulanya menengok saat diberi pertanyaan demikian. Sang Menhan pun menggaruk-garuk kepalanya sembari cengengesan dan tertawa kecil. Pada akhirnya, ia pun memilih untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju mobil tanpa menjawab pertanyaan dari wartawan tersebut. Diketahui sebelumnya, Anies Baswedan berikan angka rendah untuk kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Hal itu disampaikan oleh Anies dalam acara debat Capres yang digelar pada Minggu 7 Januari 2024. Ia menyampaikan kinerja Kemenhan tak optimal karena banyak kebijakan yang dianggapnya belum memihak pada prajurit TNI, seperti pemberian tunjangan dan pembelian alutsista bekas, sehingga ia memberikan nilai 11 dari 100. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Joko Widodo juga merespons soal data pertahanan yang sempat diperbicarakan dalam debat ketiga Capres pada Minggu 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Sebelumnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat menyinggung Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengenai data pembelian alutsista bekas yang nilainya fantastis. Prabowo menjelaskan bahwa ada beberapa data yang tidak bisa diungkap karena merupakan data rahasia negara. Terkait hal ini, Jokowi membenarkan pernyataan Prabowo. Ia mengatakan tidak semua data pertahanan dan keamanan bisa dibuka kepada publik. Pasalnya, masalah pertahanan ini menyangkut dengan strategi besar negara. Menurut Presiden Jokowi, data pertahanan tidak seperti toko kelontong yang semuanya bisa dibuka. Tak hanya Anies, persoalan pembelian alutsista ini juga diperdebatkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Menurut data Ganjar, capaian minimum Essential Force Indonesia kurang dari target yang seharusnya. Ganjar lantas meminta Prabowo untuk memaparkan data yang dimilikinya. Menanggapi hal ini, Prabowo menyebut bahwa dirinya telah membuat rencana, tapi ada hal yang tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan karena kondisi COVID-19. Prabowo juga menjelaskan terkait pesawat bekas itu dilihat dari batas usia pesawatnya. Namun jawaban Prabowo dinilai tidak menjawab pertanyaan Ganjar. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya bilangnya 30%, sedangkan di undang-undang kita sendiri 60% itu pendapat Ya Bapak kalau kita ini di pemerintahan, dalam berbangsa dan bernegara itu semuanya mengacu pada undang-undang. Undang-undang kan memang memperbolehkan sampai maksimal 60%. Dan kita juga harus melihat bahwa utang kita dibanding dengan GDP itu masih pada kondisi baik dan aman lah, masih di bawah 40 kan. Ingat di negara-negara besar itu sudah ada yang 260, ada yang 220%, ada yang di tetangga kita nggak saya sebut negaranya 120, ada yang 66. Saya kira yang paling penting hutang itu harus dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang produktif, yang bisa memberikan return pada negara sehingga negara nanti bisa membayarnya dengan juga adanya kenaikan GDP kita dari tahun ke tahun, periode ke periode. Saya kira yang paling penting itu. Terakhir Pak, kedua paslon juga penasaran banget untuk membuka data dari pertahanan kita. Emang untuk membuka data seperti itu? Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa, ya. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Halo, selamat malam Tribuners. Anda sedang menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Asari. Debat ketiga Capres-Cawapres selesai digelar pada hari Minggu, 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta dan berlangsung begitu panas. Ketiga capres saling menyinggung satu sama lainnya. Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo turut bereaksi. Jokowi mengatakan pelaksanaan debat ketiga pemilihan presiden 2024 dinilai kurang menampilkan substansi dan juga visi misi para calon presiden. Selain itu, Jokowi juga menyoroti soal saling serang antar capres dalam debat tersebut. Menurutnya, tidak masalah jika antar capres saling serang. Namun, harus sesuai dengan visi misinya, bukan pribadinya. Pernyataan itu disampaikan oleh Jokowi dalam keterangan pers di Serang, Banten pada Senin 8 Januari 2024 hari ini. Maka dari itu, menurut Presiden Jokowi, kemungkinan akan ada banyak masyarakat yang kecewa dengan jalannya debat Capres pada Minggu malam. Presiden Jokowi kemudian meminta agar debat Pilpres selanjutnya diformat dengan lebih baik lagi. Sebagaimana diketahui dalam debat tadi malam, beberapa kali ada adu argumen antar capres mengenai visi misi terkait dengan tema yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Ya, yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan. Asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam, mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan, dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu, sehingga hidup. Saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya yang ya, yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga menanggapi soal situasi debat Pilpres yang banyak berisi sindiran. Jokowi meminta debat Pilpres selanjutnya agar diformat lebih baik lagi. Menurutnya tidak masalah antar paslon saling serang asalkan menyoal kebijakan, visi dan juga misi. Hal itu disampaikan oleh Jokowi dalam keterangan pers di Serang, Banten pada Senin 8 Januari 2024. Dalam kesempatan ini, Jokowi menilai bahwa debat semalam kurang menampilkan substansi dan visi misi para calon presiden. Presiden pun menyoroti soal saling serang antar capres dalam debat tersebut. Sehingga menurut Presiden, kemungkinan akan ada banyak orang yang kecewa dengan jalannya debat pada Minggu 7 Januari di Istora Senayan, Jakarta dengan mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik. Maka dari itu, untuk itu, Jokowi meminta agar kedepannya isi debat lebih fokus kepada substansinya. Tadi malam, mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan, dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu, sehingga hidup. Saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang, bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira nggak baik dan nggak mengedukasi. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini, Pak. Tadi malam, mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan. Presiden Joko Widodo juga merespons soal data pertahanan yang sempat diperbicarakan
dalam debat ketiga Capres pada Minggu 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Sebelumnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat menyinggol Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengenai data pembelian alutsista bekas yang nilainya fantastis. Prabowo menjelaskan bahwa ada beberapa data yang tidak bisa diungkap karena merupakan data rahasia negara. Terkait hal ini, Jokowi membenarkan pernyataan Prabowo. Ia mengatakan tidak semua data pertahanan dan keamanan bisa dibuka kepada publik. Pasalnya, masalah pertahanan ini menyangkut dengan strategi besar negara. Menurut Presiden Jokowi, data pertahanan tidak seperti toko kelontong yang semuanya bisa dibuka. Tak hanya Anies, persoalan pembelian alutsista ini juga diperdebatkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Menurut data Ganjar, capaian minimum Essential Force Indonesia kurang dari target yang seharusnya. Ganjar lantas meminta Prabowo untuk memaparkan data yang dimilikinya. Menanggapi hal ini, Prabowo menyebut bahwa dirinya telah membuat rencana, tapi ada hal yang tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan karena kondisi COVID-19. Prabowo juga menjelaskan terkait pesawat bekas itu dilihat dari batas usia pesawatnya. Namun jawaban Prabowo dinilai tidak menjawab pertanyaan Ganjar. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya idealnya 30%. Sedangkan di undang-undang kita sendiri 60% itu pendapat Bapak. Kalau kita ini di pemerintahan, dalam berbangsa dan bernegara itu semuanya mengacu pada undang-undang. Undang-undang kan memang memperbolehkan sampai maksimal 60%. Dan kita juga harus melihat bahwa utang kita dibanding dengan GDP itu masih pada kondisi baik dan aman lah. Masih di bawah 40 kan. Ingat di negara-negara besar itu sudah ada yang 260, ada yang 220%, ada yang di tetangga kita nggak saya sebut negaranya 120, ada yang 66. Saya kira yang paling penting hutang itu harus dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang produktif, yang bisa memberikan return pada negara sehingga negara nanti bisa membayarnya dengan juga adanya kenaikan GDP kita dari tahun ke tahun, periode ke periode. Saya kira yang paling penting itu. Terakhir Pak, kedua paslon juga penasaran banget untuk membuka data dari pertahanan kita, Bang, untuk membuka data seperti itu. Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa. Ya. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya idealnya 30%. Demikian program Viral News pada malam hari ini. Saya Nurul Asari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit. Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, memberikan nilai rendah atas kinerja dari Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Ia bahkan hanya memberikan nilai 11 dari 100 untuk kinerja Menhan. Terkait dengan hal ini, Prabowo pun memberikan reaksinya. Dikutip dari Kompas.com, Prabowo dimintai pendapat mengenai penilaian Anies tersebut saat menghadiri kegiatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin 8 Januari 2024. Prabowo mulanya menengok saat diberi pertanyaan demikian.
Sang Menhan pun menggaruk-garuk kepalanya sembari cengengesan dan tertawa kecil. Pada akhirnya, ia pun memilih untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju mobil tanpa menjawab pertanyaan dari wartawan tersebut. Diketahui sebelumnya, Anies Baswedan berikan angka rendah untuk kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Hal itu disampaikan oleh Anies dalam acara debat Capres yang digelar pada Minggu 7 Januari 2024. Ia menyampaikan kinerja Kemenhan tak optimal karena banyak kebijakan yang dianggapnya belum memihak pada prajurit TNI, seperti pemberian tunjangan dan pembelian alutsista bekas, sehingga ia memberikan nilai 11 dari 100. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Joko Widodo juga merespons soal data pertahanan yang sempat diperbicarakan dalam debat ketiga Capres pada Minggu 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Sebelumnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat menyinggol Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengenai data pembelian alutsista bekas yang nilainya fantastis. Prabowo menjelaskan bahwa ada beberapa data yang tidak bisa diungkap karena merupakan data rahasia negara. Terkait hal ini, Jokowi membenarkan pernyataan Prabowo. Ia mengatakan tidak semua data pertahanan dan keamanan bisa dibuka kepada publik. Pasalnya, masalah pertahanan ini menyangkut dengan strategi besar negara. Menurut Presiden Jokowi, data pertahanan tidak seperti toko kelontong yang semuanya bisa dibuka. Tak hanya Anies, persoalan pembelian alutsista ini juga diperdebatkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Menurut data Ganjar, capaian minimum Essential Force Indonesia kurang dari target yang seharusnya. Ganjar lantas meminta Prabowo untuk memaparkan data yang dimilikinya. Menanggapi hal ini, Prabowo menyebut bahwa dirinya telah membuat rencana, tapi ada hal yang tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan karena kondisi COVID-19. Prabowo juga menjelaskan terkait pesawat bekas itu dilihat dari batas usia pesawatnya. Namun jawaban Prabowo dinilai tidak menjawab pertanyaan Ganjar. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya diangkat 30%, sedangkan di undang-undang kita sendiri 60% itu pendapat Bapak. Kalau kita ini di pemerintahan, dalam berbangsa dan bernegara itu semuanya mengacu pada undang-undang. Undang-undang kan memang memperbolehkan sampai maksimal 60%. Dan kita juga harus melihat bahwa utang kita dibanding dengan GDP itu masih pada kondisi baik dan aman lah, masih di bawah 40 kan. Ingat di negara-negara besar itu sudah ada yang 260, ada yang 220%, ada yang di tetangga kita nggak saya sebut negaranya 120, ada yang 66. Saya kira yang paling penting hutang itu harus dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang produktif, yang bisa memberikan return pada negara sehingga negara nanti bisa membayarnya dengan juga adanya kenaikan GDP kita dari tahun ke tahun, periode ke periode. Saya kira yang paling penting itu. Terakhir Pak, kedua paslon juga penasaran banget untuk membuka data dari pertahanan kita, Pak, untuk membuka data seperti itu. Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa. Ya. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam Tribuners. Anda sedang menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Asari.
Debat ketiga Capres-Cawapres selesai digelar pada hari Minggu, 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta dan berlangsung begitu panas. Ketiga capres saling menyinggung satu sama lainnya. Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo turut bereaksi. Jokowi mengatakan pelaksanaan debat ketiga pemilihan presiden 2024 dinilai kurang menampilkan substansi dan juga visi misi para calon presiden. Selain itu, Jokowi juga menyoroti soal saling serang antar capres dalam debat tersebut. Menurutnya, tidak masalah jika antar capres saling serang. Namun, harus sesuai dengan visi misinya, bukan pribadinya. Pernyataan itu disampaikan oleh Jokowi dalam keterangan pers di Serang, Banten pada Senin 8 Januari 2024 hari ini. Maka dari itu, menurut Presiden Jokowi, kemungkinan akan ada banyak masyarakat yang kecewa dengan jalannya debat Capres pada Minggu malam. Presiden Jokowi kemudian meminta agar debat Pilpres selanjutnya diformat dengan lebih baik lagi. Sebagaimana diketahui dalam debat tadi malam, beberapa kali ada adu argumen antar capres mengenai visi misi terkait dengan tema yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Ya, yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup. Saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya yang ya, yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga menanggapi soal situasi debat Pilpres yang banyak berisi sindiran. Jokowi meminta debat Pilpres selanjutnya agar diformat lebih baik lagi. Menurutnya tidak masalah antar paslon saling serang asalkan menyoal kebijakan, visi dan juga misi. Hal itu disampaikan oleh Jokowi dalam keterangan pers di Serang, Banten pada Senin 8 Januari 2024. Dalam kesempatan ini, Jokowi menilai bahwa debat semalam kurang menampilkan substansi dan visi misi para calon presiden. Presiden pun menyoroti soal saling serang antar capres dalam debat tersebut. Sehingga menurut Presiden, kemungkinan akan ada banyak orang yang kecewa dengan jalannya debat pada Minggu 7 Januari di Istora Senayan, Jakarta dengan mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik. Maka dari itu, untuk itu, Jokowi meminta agar kedepannya isi debat lebih fokus kepada substansinya. Tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup. Saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang, bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira nggak baik dan nggak mengedukasi. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini, Pak. Tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan. Presiden Joko Widodo juga merespon soal data pertahanan yang sempat diperbicarakan dalam debat ketiga Capres pada Minggu 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta.
Sebelumnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat menyinggol Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengenai data pembelian alutsista bekas yang nilainya fantastis. Prabowo menjelaskan bahwa ada beberapa data yang tidak bisa diungkap karena merupakan data rahasia negara. Terkait hal ini, Jokowi membenarkan pernyataan Prabowo. Ia mengatakan tidak semua data pertahanan dan keamanan bisa dibuka kepada publik. Pasalnya, masalah pertahanan ini menyangkut dengan strategi besar negara. Menurut Presiden Jokowi, data pertahanan tidak seperti toko kelontong yang semuanya bisa dibuka. Tak hanya Anies, persoalan pembelian alutsista ini juga diperdebatkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Menurut data Ganjar, capaian minimum Essential Force Indonesia kurang dari target yang seharusnya. Ganjar lantas meminta Prabowo untuk memaparkan data yang dimilikinya. Menanggapi hal ini, Prabowo menyebut bahwa dirinya telah membuat rencana, tapi ada hal yang tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan karena kondisi COVID-19. Prabowo juga menjelaskan terkait pesawat bekas itu dilihat dari batas usia pesawatnya. Namun jawaban Prabowo dinilai tidak menjawab pertanyaan Ganjar. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya bilangnya 30%, sedangkan di undang-undang kita sendiri 60% itu pendapat Ya Bapak kalau kita ini di pemerintahan, dalam berbangsa dan bernegara itu semuanya mengacu pada undang-undang. Undang-undang kan memang memperbolehkan sampai maksimal 60%. Dan kita juga harus melihat bahwa utang kita dibanding dengan GDP itu masih pada kondisi baik dan aman lah, masih di bawah 40 kan. Ingat di negara-negara besar itu sudah ada yang 260, ada yang 220%, ada yang di tetangga kita nggak saya sebut negaranya 120, ada yang 66. Saya kira yang paling penting hutang itu harus dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang produktif, yang bisa memberikan return pada negara sehingga negara nanti bisa membayarnya dengan juga adanya kenaikan GDP kita dari tahun ke tahun, periode ke periode. Saya kira yang paling penting itu. Terakhir Pak, kedua paslon juga penasaran banget untuk membuka data dari pertahanan kita, Pak, untuk membuka data seperti itu. Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa, ya. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya bilangnya 30%. Demikian program Viral News pada malam hari ini. Saya Nurul Asari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mas Anies nggak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit. Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, memberikan nilai rendah atas kinerja dari Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Ia bahkan hanya memberikan nilai 11 dari 100 untuk kinerja Menhan. Terkait dengan hal ini, Prabowo pun memberikan reaksinya. Dikutip dari Kompas.com, Prabowo dimintai pendapat mengenai penilaian Anies tersebut saat menghadiri kegiatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin 8 Januari 2024. Prabowo mulanya menengok saat diberi pertanyaan demikian. Sang Menhan pun menggaruk-garuk kepalanya sembari cengengesan dan tertawa kecil. Pada akhirnya, ia pun memilih untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju mobil tanpa menjawab pertanyaan dari wartawan tersebut. Diketahui sebelumnya, Anies
Anies Baswedan memberikan angka rendah untuk kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Hal itu disampaikan oleh Anies dalam acara debat Capres yang digelar pada Minggu 7 Januari 2024. Ia menyampaikan kinerja Kemenhan tak optimal karena banyak kebijakan yang dianggapnya belum memihak pada prajurit TNI, seperti pemberian tunjangan dan pembelian alutsista bekas, sehingga ia memberikan nilai 11 dari 100. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Joko Widodo juga merespons soal data pertahanan yang sempat diperbicarakan dalam debat ketiga Capres pada Minggu 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Sebelumnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat menyinggol Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengenai data pembelian alutsista bekas yang nilainya fantastis. Prabowo menjelaskan bahwa ada beberapa data yang tidak bisa diungkap karena merupakan data rahasia negara. Terkait hal ini, Jokowi membenarkan pernyataan Prabowo. Ia mengatakan tidak semua data pertahanan dan keamanan bisa dibuka kepada publik. Pasalnya, masalah pertahanan ini menyangkut dengan strategi besar negara. Menurut Presiden Jokowi, data pertahanan tidak seperti toko kelontong yang semuanya bisa dibuka. Tak hanya Anies, persoalan pembelian alutsista ini juga diperdebatkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Menurut data Ganjar, capaian minimum Essential Force Indonesia kurang dari target yang seharusnya. Ganjar lantas meminta Prabowo untuk memaparkan data yang dimilikinya. Menanggapi hal ini, Prabowo menyebut bahwa dirinya telah membuat rencana, tapi ada hal yang tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan karena kondisi COVID-19. Prabowo juga menjelaskan terkait pesawat bekas itu dilihat dari batas usia pesawatnya. Namun jawaban Prabowo dinilai tidak menjawab pertanyaan Ganjar. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya diangkat 30%, sedangkan di undang-undang kita sendiri 60% itu pendapat Ya Bapak kalau kita ini di pemerintahan, dalam berbangsa dan bernegara itu semuanya mengacu pada undang-undang. Undang-undang kan memang memperbolehkan sampai maksimal 60%. Dan kita juga harus melihat bahwa utang kita dibanding dengan GDP itu masih pada kondisi baik dan aman lah, masih di bawah 40 kan. Ingat di negara-negara besar itu sudah ada yang 260, ada yang 220%, ada yang di tetangga kita nggak saya sebut negaranya 120, ada yang 66. Saya kira yang paling penting hutang itu harus dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang produktif, yang bisa memberikan return pada negara sehingga negara nanti bisa membayarnya dengan juga adanya kenaikan GDP kita dari tahun ke tahun, periode ke periode. Saya kira yang paling penting itu. Terakhir Pak, kedua paslon juga penasaran banget untuk membuka data dari pertahanan kita. Emang untuk membuka data seperti itu? Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa, ya. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam Tribuners. Anda sedang menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Asari. Debat ketiga Capres-Cawapres selesai digelar pada hari Minggu 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta dan berlangsung begitu panas. Ketiga Capres saling menyinggung satu sama lainnya. Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo turut bereaksi.
Jokowi mengatakan pelaksanaan debat ketiga pemilihan presiden 2024 dinilai kurang menampilkan substansi dan juga visi misi para calon presiden. Selain itu, Jokowi juga menyoroti soal saling serang antar capres dalam debat tersebut. Menurutnya, tidak masalah jika antar capres saling serang, namun harus sesuai dengan visi misinya, bukan pribadinya. Pernyataan itu disampaikan oleh Jokowi dalam keterangan pers di Serang, Banten pada Senin 8 Januari 2024 hari ini. Maka dari itu, menurut Presiden Jokowi, kemungkinan akan ada banyak masyarakat yang kecewa dengan jalannya debat capres pada Minggu malam. Presiden Jokowi kemudian meminta agar debat Pilpres selanjutnya diformat dengan lebih baik lagi. Sebagaimana diketahui dalam debat tadi malam, beberapa kali ada adu argumen antar capres mengenai visi misi terkait dengan tema yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Ya, yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan. Asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu, sehingga hidup. Saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya Ya, yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga menanggapi soal situasi debat Pilpres yang banyak berisi sindiran. Jokowi meminta debat Pilpres selanjutnya agar diformat lebih baik lagi. Menurutnya tidak masalah antar paslon saling serang asalkan menyoal kebijakan, visi dan juga misi. Hal itu disampaikan oleh Jokowi dalam keterangan pers di Serang, Banten pada Senin 8 Januari 2024. Dalam kesempatan ini, Jokowi menilai bahwa debat semalam kurang menampilkan substansi dan visi misi para calon presiden. Presiden pun menyoroti soal saling serang antar capres dalam debat tersebut. Sehingga menurut Presiden, kemungkinan akan ada banyak orang yang kecewa dengan jalannya debat pada Minggu 7 Januari di Istora Senayan, Jakarta dengan mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik. Maka dari itu, untuk itu, Jokowi meminta agar kedepannya isi debat lebih fokus kepada substansinya. Tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu, sehingga hidup. Saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang, bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya bilang nggak baik dan nggak mengedukasi. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini, Pak. Tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan. Presiden Joko Widodo juga merespon soal data pertahanan yang sempat diperbicarakan dalam debat ketiga Capres pada Minggu 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Sebelumnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat menyinggol Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengenai data pembelian alutsista bekas yang nilainya fantastis.
Prabowo menjelaskan bahwa ada beberapa data yang tidak bisa diungkap karena merupakan data rahasia negara. Terkait hal ini, Jokowi membenarkan pernyataan Prabowo. Ia mengatakan tidak semua data pertahanan dan keamanan bisa dibuka kepada publik. Pasalnya, masalah pertahanan ini menyangkut dengan strategi besar negara. Menurut Presiden Jokowi, data pertahanan tidak seperti toko kelontong yang semuanya bisa dibuka. Tak hanya Anies, persoalan pembelian alutsista ini juga diperdebatkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Menurut data Ganjar, capaian minimum Essential Force Indonesia kurang dari target yang seharusnya. Ganjar lantas meminta Prabowo untuk memaparkan data yang dimilikinya. Menanggapi hal ini, Prabowo menyebut bahwa dirinya telah membuat rencana, tapi ada hal yang tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan karena kondisi COVID-19. Prabowo juga menjelaskan terkait pesawat bekas itu dilihat dari batas usia pesawatnya. Namun jawaban Prabowo dinilai tidak menjawab pertanyaan Ganjar. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya bilangnya 30%, sedangkan di undang-undang kita sendiri 60% itu pendapat Ya Bapak kalau kita ini di pemerintahan, dalam berbangsa dan bernegara itu semuanya mengacu pada undang-undang. Undang-undang kan memang memperbolehkan sampai maksimal 60%. Dan kita juga harus melihat bahwa utang kita dibanding dengan GDP itu masih pada kondisi baik dan aman lah, masih di bawah 40 kan. Ingat di negara-negara besar itu sudah ada yang 260, ada yang 220%, ada yang di tetangga kita nggak saya sebut negaranya 120, ada yang 66. Saya kira yang paling penting hutang itu harus dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang produktif, yang bisa memberikan return pada negara sehingga negara nanti bisa membayarnya dengan juga adanya kenaikan GDP kita dari tahun ke tahun, periode ke periode. Saya kira yang paling penting itu. Terakhir Pak, kedua paslon juga penasaran banget untuk membuka data dari pertahanan kita, Bang, untuk membuka data seperti itu. Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa, ya. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya bilangnya 30%. Demikian program Viral News pada malam hari ini. Saya Nurul Asari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mas Anies nggak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit. Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, memberikan nilai rendah atas kinerja dari Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Ia bahkan hanya memberikan nilai 11 dari 100 untuk kinerja Menhan. Terkait dengan hal ini, Prabowo pun memberikan reaksinya. Dikutip dari Kompas.com, Prabowo dimintai pendapat mengenai penilaian Anies tersebut saat menghadiri kegiatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin 8 Januari 2024. Prabowo mulanya menengok saat diberi pertanyaan demikian. Sang Menhan pun menggaruk-garuk kepalanya sembari cengengesan dan tertawa kecil. Pada akhirnya, ia pun memilih untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju mobil tanpa menjawab pertanyaan dari wartawan tersebut. Diketahui sebelumnya, Anies
Baswedan memberikan angka rendah untuk kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Hal itu disampaikan oleh Anies dalam acara debat Capres yang digelar pada Minggu 7 Januari 2024. Ia menyampaikan kinerja Kemenhan tak optimal karena banyak kebijakan yang dianggapnya belum memihak pada prajurit TNI, seperti pemberian tunjangan dan pembelian alutsista bekas, sehingga ia memberikan nilai 11 dari 100. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Joko Widodo juga merespons soal data pertahanan yang sempat diperbicarakan dalam debat ketiga Capres pada Minggu 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Sebelumnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat menyinggol Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengenai data pembelian alutsista bekas yang nilainya fantastis. Prabowo menjelaskan bahwa ada beberapa data yang tidak bisa diungkap karena merupakan data rahasia negara. Terkait hal ini, Jokowi membenarkan pernyataan Prabowo. Ia mengatakan tidak semua data pertahanan dan keamanan bisa dibuka kepada publik. Pasalnya, masalah pertahanan ini menyangkut dengan strategi besar negara. Menurut Presiden Jokowi, data pertahanan tidak seperti toko kelontong yang semuanya bisa dibuka. Tak hanya Anies, persoalan pembelian alutsista ini juga diperdebatkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Menurut data Ganjar, capaian minimum Essential Force Indonesia kurang dari target yang seharusnya. Ganjar lantas meminta Prabowo untuk memaparkan data yang dimilikinya. Menanggapi hal ini, Prabowo menyebut bahwa dirinya telah membuat rencana, tapi ada hal yang tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan karena kondisi COVID-19. Prabowo juga menjelaskan terkait pesawat bekas itu dilihat dari batas usia pesawatnya. Namun jawaban Prabowo dinilai tidak menjawab pertanyaan Ganjar. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya bilangnya 30%, sedangkan di undang-undang kita sendiri 60% itu pendapat Ya Bapak kalau kita ini di pemerintahan, dalam berbangsa dan bernegara itu semuanya mengacu pada undang-undang. Undang-undang kan memang memperbolehkan sampai maksimal 60%. Dan kita juga harus melihat bahwa utang kita dibanding dengan GDP itu masih pada kondisi baik dan aman lah, masih di bawah 40 kan. Ingat di negara-negara besar itu sudah ada yang 260, ada yang 220%, ada yang di tetangga kita nggak saya sebut negaranya 120, ada yang 66. Saya kira yang paling penting hutang itu harus dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang produktif, yang bisa memberikan return pada negara sehingga negara nanti bisa membayarnya dengan juga adanya kenaikan GDP kita dari tahun ke tahun, periode ke periode. Saya kira yang paling penting itu. Terakhir Pak, kedua paslon juga penasaran banget untuk membuka data dari pertahanan kita, Bang, untuk membuka data seperti itu. Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa, ya. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam Tribuners. Anda sedang menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Asari. Debat ketiga Capres-Cawapres selesai digelar pada hari Minggu 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta dan berlangsung begitu panas. Ketiga Capres saling menyinggung satu sama lainnya. Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo turut bereaksi.
Jokowi mengatakan pelaksanaan debat ketiga pemilihan presiden 2024 dinilai kurang menampilkan substansi dan juga visi misi para calon presiden. Selain itu, Jokowi juga menyoroti soal saling serang antar capres dalam debat tersebut. Menurutnya, tidak masalah jika antar capres saling serang, namun harus sesuai dengan visi misinya, bukan pribadinya. Pernyataan itu disampaikan oleh Jokowi dalam keterangan pers di Serang, Banten pada Senin 8 Januari 2024 hari ini. Maka dari itu, menurut Presiden Jokowi, kemungkinan akan ada banyak masyarakat yang kecewa dengan jalannya debat Capres pada Minggu malam. Presiden Jokowi kemudian meminta agar debat Pilpres selanjutnya diformat dengan lebih baik lagi. Sebagaimana diketahui dalam debat tadi malam, beberapa kali ada adu argumen antar capres mengenai visi misi terkait dengan tema yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Ya, yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan. Asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu, sehingga hidup. Saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya Ya, yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga menanggapi soal situasi debat Pilpres yang banyak berisi sindiran. Jokowi meminta debat Pilpres selanjutnya agar diformat lebih baik lagi. Menurutnya tidak masalah antar paslon saling serang asalkan menyoal kebijakan, visi dan juga misi. Hal itu disampaikan oleh Jokowi dalam keterangan pers di Serang, Banten pada Senin 8 Januari 2024. Dalam kesempatan ini, Jokowi menilai bahwa debat semalam kurang menampilkan substansi dan visi misi para calon presiden. Presiden pun menyoroti soal saling serang antar capres dalam debat tersebut. Sehingga menurut Presiden, kemungkinan akan ada banyak orang yang kecewa dengan jalannya debat pada Minggu 7 Januari di Istora Senayan, Jakarta dengan mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik. Maka dari itu, untuk itu, Jokowi meminta agar kedepannya isi debat lebih fokus kepada substansinya. Tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu, sehingga hidup. Saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang, bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira nggak baik dan nggak mengedukasi. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini, Pak. Tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan. Presiden Joko Widodo juga merespons soal data pertahanan yang sempat diperbicarakan dalam debat ketiga Capres pada Minggu 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Sebelumnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat menyinggol Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengenai data pembelian alutsista bekas yang nilainya fantastis.
Prabowo menjelaskan bahwa ada beberapa data yang tidak bisa diungkap karena merupakan data rahasia negara. Terkait hal ini, Jokowi membenarkan pernyataan Prabowo. Ia mengatakan tidak semua data pertahanan dan keamanan bisa dibuka kepada publik. Pasalnya, masalah pertahanan ini menyangkut dengan strategi besar negara. Menurut Presiden Jokowi, data pertahanan tidak seperti toko kelontong yang semuanya bisa dibuka. Tak hanya Anies, persoalan pembelian alutsista ini juga diperdebatkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Menurut data Ganjar, capaian minimum Essential Force Indonesia kurang dari target yang seharusnya. Ganjar lantas meminta Prabowo untuk memaparkan data yang dimilikinya. Menanggapi hal ini, Prabowo menyebut bahwa dirinya telah membuat rencana, tapi ada hal yang tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan karena kondisi COVID-19. Prabowo juga menjelaskan terkait pesawat bekas itu dilihat dari batas usia pesawatnya. Namun jawaban Prabowo dinilai tidak menjawab pertanyaan Ganjar. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya diangkat 30%, sedangkan di undang-undang kita sendiri 60% itu pendapat Bapak. Kalau kita ini di pemerintahan, dalam berbangsa dan bernegara itu semuanya mengacu pada undang-undang. Undang-undang kan memang memperbolehkan sampai maksimal 60%. Dan kita juga harus melihat bahwa utang kita dibanding dengan GDP itu masih pada kondisi baik dan aman lah, masih di bawah 40 kan. Ingat di negara-negara besar itu sudah ada yang 260, ada yang 220%, ada yang di tetangga kita nggak saya sebut negaranya 120, ada yang 66. Saya kira yang paling penting hutang itu harus dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang produktif, yang bisa memberikan return pada negara sehingga negara nanti bisa membayarnya dengan juga adanya kenaikan GDP kita dari tahun ke tahun, periode ke periode. Saya kira yang paling penting itu. Terakhir Pak, kedua paslon juga penasaran banget untuk membuka data dari pertahanan kita. Emang untuk membuka data seperti itu? Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa. Ya. Presiden Joko Widodo juga merespons soal data pertahanan yang sempat diperbicarakan dalam debat ketiga Capres pada Minggu 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Sebelumnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat menyinggol Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengenai data pembelian alutsista bekas yang nilainya fantastis. Prabowo menjelaskan bahwa ada beberapa data yang tidak bisa diungkap karena merupakan data rahasia negara. Terkait hal ini, Jokowi membenarkan pernyataan Prabowo. Ia mengatakan tidak semua data pertahanan dan keamanan bisa dibuka kepada publik. Pasalnya, masalah pertahanan ini menyangkut dengan strategi besar negara. Menurut Presiden Jokowi, data pertahanan tidak seperti toko kelontong yang semuanya bisa dibuka. Tak hanya Anies, persoalan pembelian alutsista ini juga diperdebatkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Menurut data Ganjar, capaian minimum Essential Force Indonesia kurang dari target yang seharusnya. Ganjar lantas meminta Prabowo untuk memaparkan data yang dimilikinya. Menanggapi hal ini, Prabowo menyebut bahwa dirinya telah membuat rencana, tapi ada hal yang tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan karena kondisi COVID-19. Prabowo juga menjelaskan terkait pesawat bekas itu dilihat dari batas usia pesawatnya. Namun jawaban Prabowo dinilai tidak menjawab pertanyaan Ganjar. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya diangkat 30%,
Sedangkan di undang-undang kita sendiri 60% itu pendapat Ya Bapak kalau kita ini di pemerintahan, dalam berbangsa dan bernegara itu semuanya mengacu pada undang-undang. Undang-undang kan memang memperbolehkan sampai maksimal 60%. Dan kita juga harus melihat bahwa utang kita dibanding dengan GDP itu masih pada kondisi baik dan aman lah, masih di bawah 40 kan. Ingat di negara-negara besar itu sudah ada yang 260, ada yang 220%, ada yang di tetangga kita nggak saya sebut negaranya 120, ada yang 66. Saya kira yang paling penting hutang itu harus dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang produktif, yang bisa memberikan return pada negara sehingga negara nanti bisa membayarnya dengan juga adanya kenaikan GDP kita dari tahun ke tahun, periode ke periode. Saya kira yang paling penting itu. Terakhir Pak, kedua paslon juga penasaran banget untuk membuka data dari pertahanan kita, Bang, untuk membuka data seperti itu. Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa, ya. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam Tribuners. Anda sedang menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Asari. Debat ketiga Capres-Cawapres selesai digelar pada hari Minggu 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta dan berlangsung begitu panas. Ketiga Capres saling menyinggung satu sama lainnya. Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo turut bereaksi. Jokowi mengatakan pelaksanaan debat ketiga pemilihan Presiden 2024 dinilai kurang menampilkan substansi dan juga visi misi para calon presiden. Selain itu, Jokowi juga menyoroti soal saling serang antar capres dalam debat tersebut. Menurutnya, tidak masalah jika antar capres saling serang. Namun, harus sesuai dengan visi misinya, bukan pribadinya. Pernyataan itu disampaikan oleh Jokowi dalam keterangan pers di Serang, Banten pada Senin 8 Januari 2024 hari ini. Maka dari itu, menurut Presiden Jokowi, kemungkinan akan ada banyak masyarakat yang kecewa dengan jalannya debat Capres pada Minggu malam. Presiden Jokowi kemudian meminta agar debat Pilpres selanjutnya diformat dengan lebih baik lagi. Sebagaimana diketahui dalam debat tadi malam, beberapa kali ada adu argumen antar capres mengenai visi misi terkait dengan tema yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Ya, yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup. Saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya ya, yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga menanggapi soal situasi debat Pilpres yang banyak berisi sindiran. Jokowi meminta debat Pilpres selanjutnya agar diformat lebih baik lagi. Menurutnya tidak masalah antar paslon saling serang asalkan menyoal kebijakan, visi dan juga misi. Hal itu disampaikan oleh Jokowi dalam keterangan pers di Serang, Banten pada Senin 8 Januari 2024. Dalam kesempatan ini, Jokowi menilai bahwa debat semalam kurang menampilkan substansi dan visi misi para calon presiden. Presiden pun menyoroti soal saling serang antar capres dalam debat tersebut. Sehingga menurut Presiden, kemungkinan akan ada banyak orang yang kecewa dengan jalannya debat pada Minggu 7 Januari di Istora Senayan, Jakarta dengan mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik. Maka dari itu, untuk itu, Jokowi meminta agar kedepannya isi debat lebih fokus kepada substansinya. Tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup. Saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang, bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira nggak baik dan nggak mengedukasi. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak. Tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan. Presiden Joko Widodo juga merespons soal data pertahanan yang sempat diperbicarakan dalam debat ketiga Capres pada Minggu 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Sebelumnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat menyinggol Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengenai data pembelian alutsista bekas yang nilainya fantastis. Prabowo menjelaskan bahwa ada beberapa data yang tidak bisa diungkap karena merupakan data rahasia negara. Terkait hal ini, Jokowi membenarkan pernyataan Prabowo. Ia mengatakan tidak semua data pertahanan dan keamanan bisa dibuka kepada publik. Pasalnya, masalah pertahanan ini menyangkut dengan strategi besar negara. Menurut Presiden Jokowi, data pertahanan tidak seperti toko kelontong yang semuanya bisa dibuka. Tak hanya Anies, persoalan pembelian alutsista ini juga diperdebatkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Menurut data Ganjar, capaian minimum Essential Force Indonesia kurang dari target yang seharusnya. Ganjar lantas meminta Prabowo untuk memaparkan data yang dimilikinya. Menanggapi hal ini, Prabowo menyebut bahwa dirinya telah membuat rencana, tapi ada hal yang tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan karena kondisi COVID-19. Prabowo juga menjelaskan terkait pesawat bekas itu dilihat dari batas usia pesawatnya. Namun jawaban Prabowo dinilai tidak menjawab pertanyaan Ganjar. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya bilangnya 30%. Sedangkan di undang-undang kita sendiri 60% itu pendapat Bapak. Kalau kita ini di pemerintahan, dalam berbangsa dan bernegara itu semuanya mengacu pada undang-undang. Undang-undang kan memang memperbolehkan sampai maksimal 60%. Dan kita juga harus melihat bahwa utang kita dibanding dengan GDP itu masih pada kondisi baik dan aman lah, masih di bawah 40 kan. Ingat di negara-negara besar itu sudah ada yang 260, ada yang 220%, ada yang di tetangga kita nggak saya sebut negaranya 120, ada yang 66. Saya kira yang paling penting hutang itu harus dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang produktif, yang bisa memberikan return pada negara sehingga negara nanti bisa membayarnya
dengan juga adanya kenaikan GDP kita dari tahun ke tahun, periode ke periode. Saya kira yang paling penting itu. Terakhir Pak, kedua paslon juga penasaran banget untuk membuka data dari pertahanan kita, Bang, untuk membuka data seperti itu. Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa, ya. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya di angka 30%. Demikian program Viral News pada malam hari ini. Saya Nurul Asari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mas Anies nggak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit. Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, memberikan nilai rendah atas kinerja dari Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Ia bahkan hanya memberikan nilai 11 dari 100 untuk kinerja Menhan. Terkait dengan hal ini, Prabowo pun memberikan reaksinya. Dikutip dari Kompas.com, Prabowo dimintai pendapat mengenai penilaian Anies tersebut saat menghadiri kegiatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin 8 Januari 2024. Prabowo mulanya menengok saat diberi pertanyaan demikian. Sang Menhan pun menggaruk-garuk kepalanya sembari cengengesan dan tertawa kecil. Pada akhirnya, ia pun memilih untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju mobil tanpa menjawab pertanyaan dari wartawan tersebut. Diketahui sebelumnya, Anies Baswedan berikan angka rendah untuk kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Hal itu disampaikan oleh Anies dalam acara debat Capres yang digelar pada Minggu 7 Januari 2024. Ia menyampaikan kinerja Kemenhan tak optimal karena banyak kebijakan yang dianggapnya belum memihak pada prajurit TNI, seperti pemberian tunjangan dan pembelian alutsista bekas, sehingga ia memberikan nilai 11 dari 100. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Joko Widodo juga merespons soal data pertahanan yang sempat diperbicarakan dalam debat ketiga Capres pada Minggu 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Sebelumnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat menyinggol Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengenai data pembelian alutsista bekas yang nilainya fantastis. Prabowo menjelaskan bahwa ada beberapa data yang tidak bisa diungkap karena merupakan data rahasia negara. Terkait hal ini, Jokowi membenarkan pernyataan Prabowo. Ia mengatakan tidak semua data pertahanan dan keamanan bisa dibuka kepada publik. Pasalnya, masalah pertahanan ini menyangkut dengan strategi besar negara. Menurut Presiden Jokowi, data pertahanan tidak seperti toko kelontong yang semuanya bisa dibuka. Tak hanya Anies, persoalan pembelian alutsista ini juga diperdebatkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Menurut data Ganjar, capaian minimum Essential Force Indonesia kurang dari target yang seharusnya. Ganjar lantas meminta Prabowo untuk memaparkan data yang dimilikinya. Menanggapi hal ini, Prabowo menyebut bahwa dirinya telah membuat rencana, tapi ada hal yang tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan karena kondisi COVID-19. Prabowo juga menjelaskan terkait pesawat bekas itu dilihat dari batas usia pesawatnya. Namun jawaban Prabowo dinilai tidak menjawab pertanyaan Ganjar. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya di angka 30%. Sedangkan di undang-undang kita sendiri 60% itu pendapat Ya kalau kita ini di pemerintahan, dalam berbangsa dan bernegara itu semuanya mengacu pada undang-undang. Undang-undang kan memang memperbolehkan sampai maksimal 60%. Dan kita juga harus melihat bahwa utang kita
dibanding dengan GDP itu masih pada kondisi baik dan aman lah, masih di bawah 40 kan. Ingat di negara-negara besar itu sudah ada yang 260, ada yang 220%, ada yang di tetangga kita nggak saya sebut negaranya 120, ada yang 66. Saya kira yang paling penting hutang itu harus dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang produktif, yang bisa memberikan return pada negara sehingga negara nanti bisa membayarnya dengan juga adanya kenaikan GDP kita dari tahun ke tahun, periode ke periode. Saya kira yang paling penting itu. Terakhir Pak, kedua paslon juga penasaran banget untuk membuka data dari pertahanan kita, Bang, untuk membuka data seperti itu. Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa, ya. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam Tribuners. Anda sedang menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Asari. Debat ketiga Capres-Cawapres selesai digelar pada hari Minggu 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta dan berlangsung begitu panas. Ketiga Capres saling menyinggung satu sama lainnya. Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo turut bereaksi. Jokowi mengatakan pelaksanaan debat ketiga pemilihan Presiden 2024 dinilai kurang menampilkan substansi dan juga visi misi para calon presiden. Selain itu, Jokowi juga menyoroti soal saling serang antar capres dalam debat tersebut. Menurutnya, tidak masalah jika antar capres saling serang. Namun, harus sesuai dengan visi misinya, bukan pribadinya. Pernyataan itu disampaikan oleh Jokowi dalam keterangan pers di Serang, Banten pada Senin 8 Januari 2024 hari ini. Maka dari itu, menurut Presiden Jokowi, kemungkinan akan ada banyak masyarakat yang kecewa dengan jalannya debat Capres pada Minggu malam. Presiden Jokowi kemudian meminta agar debat Pilpres selanjutnya diformat dengan lebih baik lagi. Sebagaimana diketahui dalam debat tadi malam, beberapa kali ada adu argumen antar Capres mengenai visi misi terkait dengan tema yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Ya, yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup. Saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya ya, yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga menanggapi soal situasi debat Pilpres yang banyak berisi sindiran. Jokowi meminta debat Pilpres selanjutnya agar diformat lebih baik lagi. Menurutnya tidak masalah antar paslon saling serang asalkan menyoal kebijakan, visi dan juga misi. Hal itu disampaikan oleh Jokowi dalam keterangan pers di Serang, Banten pada Senin 8 Januari 2024.
Dalam kesempatan ini, Jokowi menilai bahwa debat semalam kurang menampilkan substansi dan visi misi para calon presiden. Presiden pun menyoroti soal saling serang antar capres dalam debat tersebut. Sehingga menurut Presiden, kemungkinan akan ada banyak orang yang kecewa dengan jalannya debat pada Minggu 7 Januari di Istora Senayan, Jakarta dengan mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik. Maka dari itu, untuk itu, Jokowi meminta agar kedepannya isi debat lebih fokus kepada substansinya. Tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup. Saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang, bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira nggak baik dan nggak mengedukasi. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak. Tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan. Presiden Joko Widodo juga merespons soal data pertahanan yang sempat diperbicarakan dalam debat ketiga Capres pada Minggu 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Sebelumnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat menyinggung Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengenai data pembelian alutsista bekas yang nilainya fantastis. Prabowo menjelaskan bahwa ada beberapa data yang tidak bisa diungkap karena merupakan data rahasia negara. Terkait hal ini, Jokowi membenarkan pernyataan Prabowo. Ia mengatakan tidak semua data pertahanan dan keamanan bisa dibuka kepada publik. Pasalnya, masalah pertahanan ini menyangkut dengan strategi besar negara. Menurut Presiden Jokowi, data pertahanan tidak seperti toko kelontong yang semuanya bisa dibuka. Tak hanya Anies, persoalan pembelian alutsista ini juga diperdebatkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Menurut data Ganjar, capaian minimum Essential Force Indonesia kurang dari target yang seharusnya. Ganjar lantas meminta Prabowo untuk memaparkan data yang dimilikinya. Menanggapi hal ini, Prabowo menyebut bahwa dirinya telah membuat rencana, tapi ada hal yang tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan karena kondisi COVID-19. Prabowo juga menjelaskan terkait pesawat bekas itu dilihat dari batas usia pesawatnya. Namun jawaban Prabowo dinilai tidak menjawab pertanyaan Ganjar. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya bilangnya 30%. Sedangkan di undang-undang kita sendiri 60% itu pendapat Ya kalau kita ini di pemerintahan, dalam berbangsa dan bernegara itu semuanya mengacu pada undang-undang. Undang-undang kan memang memperbolehkan sampai maksimal 60%. Dan kita juga harus melihat bahwa utang kita dibanding dengan GDP itu masih pada kondisi baik dan aman lah, masih di bawah 40 kan. Ingat di negara-negara besar itu sudah ada yang 260, ada yang 220%, ada yang di tetangga kita nggak saya sebut negaranya 120, ada yang 66. Saya kira yang paling penting hutang itu harus dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang produktif, yang bisa memberikan return pada negara sehingga negara nanti bisa membayarnya dengan juga adanya kenaikan GDP kita dari tahun ke tahun, periode ke periode. Saya kira yang paling penting itu. Terakhir Pak, kedua paslon juga penasaran banget untuk membuka data dari pertahanan kita, Bang, untuk membuka data seperti itu. Yang berkaitan dengan pertahanan
yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa, ya. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya di angka 30%. Demikian program Viral News pada malam hari ini. Saya Nurul Asari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit. Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, memberikan nilai rendah atas kinerja dari Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Ia bahkan hanya memberikan nilai 11 dari 100 untuk kinerja Menhan. Terkait dengan hal ini, Prabowo pun memberikan reaksinya. Dikutip dari Kompas.com, Prabowo dimintai pendapat mengenai penilaian Anies tersebut saat menghadiri kegiatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin 8 Januari 2024. Prabowo mulanya menengok saat diberi pertanyaan demikian. Sang Menhan pun menggaruk-garuk kepalanya sembari cengengesan dan tertawa kecil. Pada akhirnya, ia pun memilih untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju mobil tanpa menjawab pertanyaan dari wartawan tersebut. Diketahui sebelumnya, Anies Baswedan memberikan angka rendah untuk kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Hal itu disampaikan oleh Anies dalam acara debat Capres yang digelar pada Minggu 7 Januari 2024. Ia menyampaikan kinerja Kemenhan tak optimal karena banyak kebijakan yang dianggapnya belum memihak pada prajurit TNI, seperti pemberian tunjangan dan pembelian alutsista bekas, sehingga ia memberikan nilai 11 dari 100. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Joko Widodo juga merespon soal data pertahanan yang sempat diperbicarakan dalam debat ketiga Capres pada Minggu 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Sebelumnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat menyinggung Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengenai data pembelian alutsista bekas yang nilainya fantastis. Prabowo menjelaskan bahwa ada beberapa data yang tidak bisa diungkap karena merupakan data rahasia negara. Terkait hal ini, Jokowi membenarkan pernyataan Prabowo. Ia mengatakan tidak semua data pertahanan dan keamanan bisa dibuka kepada publik. Pasalnya, masalah pertahanan ini menyangkut dengan strategi besar negara. Menurut Presiden Jokowi, data pertahanan tidak seperti toko kelontong yang semuanya bisa dibuka. Tak hanya Anies, persoalan pembelian alutsista ini juga diperdebatkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Menurut data Ganjar, capaian minimum Essential Force Indonesia kurang dari target yang seharusnya. Ganjar lantas meminta Prabowo untuk memaparkan data yang dimilikinya. Menanggapi hal ini, Prabowo menyebut bahwa dirinya telah membuat rencana, tapi ada hal yang tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan karena kondisi COVID-19. Prabowo juga menjelaskan terkait pesawat bekas itu dilihat dari batas usia pesawatnya. Namun jawaban Prabowo dinilai tidak menjawab pertanyaan Ganjar. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya di angka 30%. Sedangkan di undang-undang kita sendiri 60% itu pendapat Ya Bapak kalau kita ini di pemerintahan, dalam berbangsa dan bernegara itu semuanya mengacu pada undang-undang. Undang-undang kan memang memperbolehkan sampai maksimal 60%. Dan kita juga harus melihat bahwa utang kita dibanding dengan GDP itu masih pada kondisi baik dan aman lah, masih di bawah 40 kan. Ingat di negara-negara besar itu sudah ada yang 260, ada yang 220%, ada yang
Di tetangga kita nggak saya sebut negaranya 120, ada yang 66. Saya kira yang paling penting hutang itu harus dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang produktif, yang bisa memberikan return pada negara sehingga negara nanti bisa membayarnya dengan juga adanya kenaikan GDP kita dari tahun ke tahun, periode ke periode. Saya kira yang paling penting itu. Terakhir Pak, kedua paslon juga penasaran banget untuk membuka data dari pertahanan kita, Pak, untuk membuka data seperti itu. Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa, ya. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam Tribuners. Anda sedang menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Asari. Debat ketiga Capres-Cawapres selesai digelar pada hari Minggu 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta dan berlangsung begitu panas. Ketiga Capres saling menyinggung satu sama lainnya. Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo turut bereaksi. Jokowi mengatakan pelaksanaan debat ketiga pemilihan Presiden 2024 dinilai kurang menampilkan substansi dan juga visi misi para calon presiden. Selain itu, Jokowi juga menyoroti soal saling serang antar capres dalam debat tersebut. Menurutnya, tidak masalah jika antar capres saling serang. Namun, harus sesuai dengan visi misinya, bukan pribadinya. Pernyataan itu disampaikan oleh Jokowi dalam keterangan pers di Serang, Banten pada Senin 8 Januari 2024 hari ini. Maka dari itu, menurut Presiden Jokowi, kemungkinan akan ada banyak masyarakat yang kecewa dengan jalannya debat Capres pada Minggu malam. Presiden Jokowi kemudian meminta agar debat Pilpres selanjutnya diformat dengan lebih baik lagi. Sebagaimana diketahui dalam debat tadi malam, beberapa kali ada adu argumen antar capres mengenai visi misi terkait dengan tema yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Ya, yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup. Saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya Ya, yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga menanggapi soal situasi debat Pilpres yang banyak berisi sindiran. Jokowi meminta debat Pilpres selanjutnya agar diformat lebih baik lagi. Menurutnya tidak masalah antar paslon saling serang asalkan menyoal kebijakan, visi dan juga misi. Hal itu disampaikan oleh Jokowi dalam keterangan pers di Serang, Banten pada Senin 8 Januari 2024. Dalam kesempatan ini, Jokowi menilai bahwa debat semalam kurang menampilkan substansi dan visi misi para calon presiden. Presiden pun menyoroti soal saling serang antar capres dalam debat tersebut. Sehingga menurut Presiden, kemungkinan akan ada banyak orang yang kecewa dengan jalannya debat pada Minggu 7 Januari di Istora Senayan
Jakarta dengan mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik. Maka dari itu, untuk itu, Jokowi meminta agar kedepannya isi debat lebih fokus kepada substansinya. Tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup. Saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang, bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira nggak baik dan nggak mengedukasi. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini, Pak. Tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan. Presiden Joko Widodo juga merespon soal data pertahanan yang sempat diperbicarakan dalam debat ketiga Capres pada Minggu 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Sebelumnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat menyinggol Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengenai data pembelian alutsista bekas yang nilainya fantastis. Prabowo menjelaskan bahwa ada beberapa data yang tidak bisa diungkap karena merupakan data rahasia negara. Terkait hal ini, Jokowi membenarkan pernyataan Prabowo. Ia mengatakan tidak semua data pertahanan dan keamanan bisa dibuka kepada publik. Pasalnya, masalah pertahanan ini menyangkut dengan strategi besar negara. Menurut Presiden Jokowi, data pertahanan tidak seperti toko kelontong yang semuanya bisa dibuka. Tak hanya Anies, persoalan pembelian alutsista ini juga diperdebatkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Menurut data Ganjar, capaian minimum Essential Force Indonesia kurang dari target yang seharusnya. Ganjar lantas meminta Prabowo untuk memaparkan data yang dimilikinya. Menanggapi hal ini, Prabowo menyebut bahwa dirinya telah membuat rencana, tapi ada hal yang tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan karena kondisi COVID-19. Prabowo juga menjelaskan terkait pesawat bekas itu dilihat dari batas usia pesawatnya. Namun jawaban Prabowo dinilai tidak menjawab pertanyaan Ganjar. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini, Pak. Mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya diangkat 30%. Sedangkan di undang-undang kita sendiri 60% itu pendapat Ya kalau kita ini di pemerintahan, dalam berbangsa dan bernegara itu semuanya mengacu pada undang-undang. Undang-undang kan memang memperbolehkan sampai maksimal 60%. Dan kita juga harus melihat bahwa utang kita dibanding dengan GDP itu masih pada kondisi baik dan aman lah, masih di bawah 40 kan. Ingat di negara-negara besar itu sudah ada yang 260, ada yang 220%, ada yang di tetangga kita nggak saya sebut negaranya 120, ada yang 66. Saya kira yang paling penting hutang itu harus dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang produktif, yang bisa memberikan return pada negara sehingga negara nanti bisa membayarnya dengan juga adanya kenaikan GDP kita dari tahun ke tahun, periode ke periode. Saya kira yang paling penting itu. Terakhir Pak, kedua paslon juga penasaran banget untuk membuka data dari pertahanan kita. Emang untuk membuka data seperti itu? Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa, ya. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini, Pak.
mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya bilangnya 30%. Demikian program Viral News pada malam hari ini. Saya Nurul Asari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit. Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, memberikan nilai rendah atas kinerja dari Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Ia bahkan hanya memberikan nilai 11 dari 100 untuk kinerja Menhan. Terkait dengan hal ini, Prabowo pun memberikan reaksinya. Dikutip dari Kompas.com, Prabowo dimintai pendapat mengenai penilaian Anies tersebut saat menghadiri kegiatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin 8 Januari 2024. Prabowo mulanya menengok saat diberi pertanyaan demikian. Sang Menhan pun menggaruk-garuk kepalanya sembari cengengesan dan tertawa kecil. Pada akhirnya, ia pun memilih untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju mobil tanpa menjawab pertanyaan dari wartawan tersebut. Diketahui sebelumnya, Anies Baswedan memberikan angka rendah untuk kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Hal itu disampaikan oleh Anies dalam acara debat Capres yang digelar pada Minggu 7 Januari 2024. Ia menyampaikan kinerja Kemenhan tak optimal karena banyak kebijakan yang dianggapnya belum memihak pada prajurit TNI, seperti pemberian tunjangan dan pembelian alutsista bekas, sehingga ia memberikan nilai 11 dari 100. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Joko Widodo juga merespons soal data pertahanan yang sempat diperbicarakan dalam debat ketiga Capres pada Minggu 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Sebelumnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat menyinggung Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengenai data pembelian alutsista bekas yang nilainya fantastis. Prabowo menjelaskan bahwa ada beberapa data yang tidak bisa diungkap karena merupakan data rahasia negara. Terkait hal ini, Jokowi membenarkan pernyataan Prabowo. Ia mengatakan tidak semua data pertahanan dan keamanan bisa dibuka kepada publik. Pasalnya, masalah pertahanan ini menyangkut dengan strategi besar negara. Menurut Presiden Jokowi, data pertahanan tidak seperti toko kelontong yang semuanya bisa dibuka. Tak hanya Anies, persoalan pembelian alutsista ini juga diperdebatkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Menurut data Ganjar, capaian minimum Essential Force Indonesia kurang dari target yang seharusnya. Ganjar lantas meminta Prabowo untuk memaparkan data yang dimilikinya. Menanggapi hal ini, Prabowo menyebut bahwa dirinya telah membuat rencana, tapi ada hal yang tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan karena kondisi COVID-19. Prabowo juga menjelaskan terkait pesawat bekas itu dilihat dari batas usia pesawatnya. Namun jawaban Prabowo dinilai tidak menjawab pertanyaan Ganjar. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya bilangnya 30%, sedangkan di undang-undang kita sendiri 60% itu pendapat Ya Bapak kalau kita ini di pemerintahan, dalam berbangsa dan bernegara itu semuanya mengacu pada undang-undang. Undang-undang kan memang memperbolehkan sampai maksimal 60%. Dan kita juga harus melihat bahwa utang kita dibanding dengan GDP itu masih pada kondisi baik dan aman lah, masih di bawah 40 kan. Ingat di negara-negara besar itu sudah ada yang 260, ada yang 220%, ada yang di tetangga kita nggak saya sebut negaranya 120, ada yang 66. Saya kira yang paling penting hutang itu harus dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang produktif, yang bisa memberikan return pada negara sehingga negara nanti bisa membayarnya dengan juga adanya kenaikan GDP kita dari
tahun ke tahun, periode ke periode. Saya kira yang paling penting itu. Terakhir Pak, kedua paslon juga penasaran banget untuk membuka data dari pertahanan kita, Bang, untuk membuka data seperti itu. Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa, ya. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam Tribuners. Anda sedang menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Asari. Debat ketiga Capres-Cawapres selesai digelar pada hari Minggu 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta dan berlangsung begitu panas. Ketiga Capres saling menyinggung satu sama lainnya. Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo turut bereaksi. Jokowi mengatakan pelaksanaan debat ketiga pemilihan Presiden 2024 dinilai kurang menampilkan substansi dan juga visi misi para calon presiden. Selain itu, Jokowi juga menyoroti soal saling serang antar capres dalam debat tersebut. Menurutnya, tidak masalah jika antar capres saling serang. Namun, harus sesuai dengan visi misinya, bukan pribadinya. Pernyataan itu disampaikan oleh Jokowi dalam keterangan pers di Serang, Banten pada Senin 8 Januari 2024 hari ini. Maka dari itu, menurut Presiden Jokowi, kemungkinan akan ada banyak masyarakat yang kecewa dengan jalannya debat Capres pada Minggu malam. Presiden Jokowi kemudian meminta agar debat Pilpres selanjutnya diformat dengan lebih baik lagi. Sebagaimana diketahui dalam debat tadi malam, beberapa kali ada adu argumen antar capres mengenai visi misi terkait dengan tema yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Ya, yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup. Saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya Ya, yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga menanggapi soal situasi debat Pilpres yang banyak berisi sindiran. Jokowi meminta debat Pilpres selanjutnya agar diformat lebih baik lagi. Menurutnya tidak masalah antar paslon saling serang asalkan menyoal kebijakan, visi dan juga misi. Hal itu disampaikan oleh Jokowi dalam keterangan pers di Serang, Banten pada Senin 8 Januari 2024. Dalam kesempatan ini, Jokowi menilai bahwa debat semalam kurang menampilkan substansi dan visi misi para calon presiden. Presiden pun menyoroti soal saling serang antar capres dalam debat tersebut. Sehingga menurut Presiden, kemungkinan akan ada banyak orang yang kecewa dengan jalannya debat pada Minggu 7 Januari di Istora Senayan, Jakarta dengan mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik. Maka dari itu, untuk itu, Jokowi meminta agar kedepannya isi debat lebih fokus kepada substansinya. Tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira
kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton, saya kira akan banyak yang kecewa. Sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu, sehingga hidup saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang, bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira nggak baik dan nggak mengedukasi. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak. Tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan. Presiden Joko Widodo juga merespons soal data pertahanan yang sempat diperbicarakan dalam debat ketiga Capres pada Minggu 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Sebelumnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat menyinggol Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengenai data pembelian alutsista bekas yang nilainya fantastis. Prabowo menjelaskan bahwa ada beberapa data yang tidak bisa diungkap karena merupakan data rahasia negara. Terkait hal ini, Jokowi membenarkan pernyataan Prabowo. Ia mengatakan tidak semua data pertahanan dan keamanan bisa dibuka kepada publik. Pasalnya, masalah pertahanan ini menyangkut dengan strategi besar negara. Menurut Presiden Jokowi, data pertahanan tidak seperti toko kelontong yang semuanya bisa dibuka. Tak hanya Anies, persoalan pembelian alutsista ini juga diperdebatkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Menurut data Ganjar, capaian minimum Essential Force Indonesia kurang dari target yang seharusnya. Ganjar lantas meminta Prabowo untuk memaparkan data yang dimilikinya. Menanggapi hal ini, Prabowo menyebut bahwa dirinya telah membuat rencana, tapi ada hal yang tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan karena kondisi COVID-19. Prabowo juga menjelaskan terkait pesawat bekas itu dilihat dari batas usia pesawatnya. Namun jawaban Prabowo dinilai tidak menjawab pertanyaan Ganjar. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya diangkat 30%. Sedangkan di undang-undang kita sendiri 60% itu pendapat Ya Bapak kalau kita ini di pemerintahan, dalam berbangsa dan bernegara itu semuanya mengacu pada undang-undang. Undang-undang kan memang memperbolehkan sampai maksimal 60%. Dan kita juga harus melihat bahwa utang kita dibanding dengan GDP itu masih pada kondisi baik dan aman lah, masih di bawah 40 kan. Ingat di negara-negara besar itu sudah ada yang 260, ada yang 220%, ada yang di tetangga kita nggak saya sebut negaranya 120, ada yang 66. Saya kira yang paling penting hutang itu harus dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang produktif, yang bisa memberikan return pada negara sehingga negara nanti bisa membayarnya dengan juga adanya kenaikan GDP kita dari tahun ke tahun, periode ke periode. Saya kira yang paling penting itu. Terakhir Pak, kedua paslon juga penasaran banget untuk membuka data dari pertahanan kita. Emang untuk membuka data seperti itu? Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa, ya. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya diangkat 30%. Demikian program Viral News pada malam hari ini. Saya Nurul Asari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mas Anies nggak usah takut.
disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit. Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, memberikan nilai rendah atas kinerja dari Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Ia bahkan hanya memberikan nilai 11 dari 100 untuk kinerja Menhan. Terkait dengan hal ini, Prabowo pun memberikan reaksinya. Dikutip dari Kompas.com, Prabowo dimintai pendapat mengenai penilaian Anies tersebut saat menghadiri kegiatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin 8 Januari 2024. Prabowo mulanya menengok saat diberi pertanyaan demikian. Sang Menhan pun menggaruk-garuk kepalanya sembari cengengesan dan tertawa kecil. Pada akhirnya, ia pun memilih untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju mobil tanpa menjawab pertanyaan dari wartawan tersebut. Diketahui sebelumnya, Anies Baswedan berikan angka rendah untuk kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Hal itu disampaikan oleh Anies dalam acara debat Capres yang digelar pada Minggu 7 Januari 2024. Ia menyampaikan kinerja Kemenhan tak optimal karena banyak kebijakan yang dianggapnya belum memihak pada prajurit TNI, seperti pemberian tunjangan dan pembelian alutsista bekas, sehingga ia memberikan nilai 11 dari 100. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Joko Widodo juga merespons soal data pertahanan yang sempat diperbicarakan dalam debat ketiga Capres pada Minggu 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Sebelumnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat menyinggol Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengenai data pembelian alutsista bekas yang nilainya fantastis. Prabowo menjelaskan bahwa ada beberapa data yang tidak bisa diungkap karena merupakan data rahasia negara. Terkait hal ini, Jokowi membenarkan pernyataan Prabowo. Ia mengatakan tidak semua data pertahanan dan keamanan bisa dibuka kepada publik. Pasalnya, masalah pertahanan ini menyangkut dengan strategi besar negara. Menurut Presiden Jokowi, data pertahanan tidak seperti toko kelontong yang semuanya bisa dibuka. Tak hanya Anies, persoalan pembelian alutsista ini juga diperdebatkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Menurut data Ganjar, capaian minimum Essential Force Indonesia kurang dari target yang seharusnya. Ganjar lantas meminta Prabowo untuk memaparkan data yang dimilikinya. Menanggapi hal ini, Prabowo menyebut bahwa dirinya telah membuat rencana, tapi ada hal yang tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan karena kondisi COVID-19. Prabowo juga menjelaskan terkait pesawat bekas itu dilihat dari batas usia pesawatnya. Namun jawaban Prabowo dinilai tidak menjawab pertanyaan Ganjar. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya diangkat 30%, sedangkan di undang-undang kita sendiri 60% itu pendapat Ya Bapak kalau kita ini di pemerintahan dalam berbangsa dan bernegara itu semuanya mengacu pada undang-undang. Undang-undang kan memang memperbolehkan sampai maksimal 60%. Dan kita juga harus melihat bahwa utang kita dibanding dengan GDP itu masih pada kondisi baik dan aman lah, masih di bawah 40 kan. Ingat di negara-negara besar itu sudah ada yang 260, ada yang 220%, ada yang di tetangga kita nggak saya sebut negaranya 120, ada yang 66. Saya kira yang paling penting hutang itu harus dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang produktif, yang bisa memberikan return pada negara sehingga negara nanti bisa membayarnya dengan juga adanya kenaikan GDP kita dari tahun ke tahun, periode ke periode. Saya kira yang paling penting itu. Terakhir Pak, kedua paslon juga penasaran banget untuk membuka data dari pertahanan kita, Bang, untuk membuka data seperti itu. Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka,
tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa, ya. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam Tribuners. Anda sedang menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Asari. Debat ketiga Capres-Cawapres selesai digelar pada hari Minggu 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta dan berlangsung begitu panas. Ketiga Capres saling menyinggung satu sama lainnya. Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo turut bereaksi. Jokowi mengatakan pelaksanaan debat ketiga pemilihan presiden 2024 dinilai kurang menampilkan substansi dan juga visi misi para calon presiden. Selain itu, Jokowi juga menyoroti soal saling serang antar capres dalam debat tersebut. Menurutnya, tidak masalah jika antar capres saling serang. Namun, harus sesuai dengan visi misinya, bukan pribadinya. Pernyataan itu disampaikan oleh Jokowi dalam keterangan pers di Serang, Banten pada Senin 8 Januari 2024 hari ini. Maka dari itu, menurut Presiden Jokowi, kemungkinan akan ada banyak masyarakat yang kecewa dengan jalannya debat Capres pada Minggu malam. Presiden Jokowi kemudian meminta agar debat Pilpres selanjutnya diformat dengan lebih baik lagi. Sebagaimana diketahui dalam debat tadi malam, beberapa kali ada adu argumen antar capres mengenai visi misi terkait dengan tema yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Ya, yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan. Asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu, sehingga hidup. Saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya Ya, yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga menanggapi soal situasi debat Pilpres yang banyak berisi sindiran. Jokowi meminta debat Pilpres selanjutnya agar diformat lebih baik lagi. Menurutnya tidak masalah antar paslon saling serang asalkan menyoal kebijakan, visi dan juga misi. Hal itu disampaikan oleh Jokowi dalam keterangan pers di Serang, Banten pada Senin 8 Januari 2024. Dalam kesempatan ini, Jokowi menilai bahwa debat semalam kurang menampilkan substansi dan visi misi para calon presiden. Presiden pun menyoroti soal saling serang antar capres dalam debat tersebut. Sehingga menurut Presiden, kemungkinan akan ada banyak orang yang kecewa dengan jalannya debat pada Minggu 7 Januari di Istora Senayan, Jakarta dengan mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik. Maka dari itu, untuk itu, Jokowi meminta agar kedepannya isi debat lebih fokus kepada substansinya. Tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu, sehingga hidup. Saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang
bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira nggak baik dan nggak mengedukasi. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, Tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan. Presiden Joko Widodo juga merespons soal data pertahanan yang sempat diperbicarakan dalam debat ketiga Capres pada Minggu 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Sebelumnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat menyinggung Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengenai data pembelian alutsista bekas yang nilainya fantastis. Prabowo menjelaskan bahwa ada beberapa data yang tidak bisa diungkap karena merupakan data rahasia negara. Terkait hal ini, Jokowi membenarkan pernyataan Prabowo. Ia mengatakan tidak semua data pertahanan dan keamanan bisa dibuka kepada publik. Pasalnya, masalah pertahanan ini menyangkut dengan strategi besar negara. Menurut Presiden Jokowi, data pertahanan tidak seperti toko kelontong yang semuanya bisa dibuka. Tak hanya Anies, persoalan pembelian alutsista ini juga diperdebatkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Menurut data Ganjar, capaian minimum Essential Force Indonesia kurang dari target yang seharusnya. Ganjar lantas meminta Prabowo untuk memaparkan data yang dimilikinya. Menanggapi hal ini, Prabowo menyebut bahwa dirinya telah membuat rencana, tapi ada hal yang tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan karena kondisi COVID-19. Prabowo juga menjelaskan terkait pesawat bekas itu dilihat dari batas usia pesawatnya. Namun jawaban Prabowo dinilai tidak menjawab pertanyaan Ganjar. beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya dialnya 30%. Sedangkan di undang-undang kita sendiri 60% itu pendapat Bapak. Kalau kita ini di pemerintahan, dalam berbangsa dan bernegara itu semuanya mengacu pada undang-undang. Undang-undang kan memang memperbolehkan sampai maksimal 60%. Dan kita juga harus melihat bahwa utang kita dibanding dengan GDP itu masih pada kondisi baik dan aman lah, masih di bawah 40 kan. Ingat di negara-negara besar itu sudah ada yang 260, ada yang 220%, ada yang di tetangga kita nggak saya sebut negaranya 120, ada yang 66. Saya kira yang paling penting hutang itu harus dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang produktif, yang bisa memberikan return pada negara sehingga negara nanti bisa membayarnya dengan juga adanya kenaikan GDP kita dari tahun ke tahun, periode ke periode. Saya kira yang paling penting itu. Terakhir Pak, kedua paslon juga penasaran banget untuk membuka data dari pertahanan kita, Bang, untuk membuka data seperti itu. Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa, ya. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya dialnya 30%. Demikian program Viral News pada malam hari ini. Saya Nurul Asari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit. Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, memberikan nilai rendah atas kinerja dari Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Ia bahkan hanya memberikan nilai 11 dari 100 untuk kinerja Menhan. Terkait dengan hal ini, Prabowo pun memberikan reaksinya.
Dikutip dari Kompas.com, Prabowo dimintai pendapat mengenai penilaian Anies tersebut saat menghadiri kegiatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin 8 Januari 2024. Prabowo mulanya menengok saat diberi pertanyaan demikian. Sang Menhan pun menggaruk-garuk kepalanya sembari cengengesan dan tertawa kecil. Pada akhirnya, ia pun memilih untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju mobil tanpa menjawab pertanyaan dari wartawan tersebut. Diketahui sebelumnya, Anies Baswedan berikan angka rendah untuk kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Hal itu disampaikan oleh Anies dalam acara debat Capres yang digelar pada Minggu 7 Januari 2024. Ia menyampaikan kinerja Kemenhan tak optimal karena banyak kebijakan yang dianggapnya belum memihak pada prajurit TNI, seperti pemberian tunjangan dan pembelian alutsista bekas, sehingga ia memberikan nilai 11 dari 100. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Joko Widodo juga merespons soal data pertahanan yang sempat diperbicarakan dalam debat ketiga Capres pada Minggu 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Sebelumnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat menyinggol Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengenai data pembelian alutsista bekas yang nilainya fantastis. Prabowo menjelaskan bahwa ada beberapa data yang tidak bisa diungkap karena merupakan data rahasia negara. Terkait hal ini, Jokowi membenarkan pernyataan Prabowo. Ia mengatakan tidak semua data pertahanan dan keamanan bisa dibuka kepada publik. Pasalnya, masalah pertahanan ini menyangkut dengan strategi besar negara. Menurut Presiden Jokowi, data pertahanan tidak seperti toko kelontong yang semuanya bisa dibuka. Tak hanya Anies, persoalan pembelian alutsista ini juga diperdebatkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Menurut data Ganjar, capaian minimum Essential Force Indonesia kurang dari target yang seharusnya. Ganjar lantas meminta Prabowo untuk memaparkan data yang dimilikinya. Menanggapi hal ini, Prabowo menyebut bahwa dirinya telah membuat rencana, tapi ada hal yang tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan karena kondisi COVID-19. Prabowo juga menjelaskan terkait pesawat bekas itu dilihat dari batas usia pesawatnya. Namun jawaban Prabowo dinilai tidak menjawab pertanyaan Ganjar. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya diangkat 30%, sedangkan di undang-undang kita sendiri 60% itu pendapat Bapak. Kalau kita ini di pemerintahan, dalam berbangsa dan bernegara itu semuanya mengacu pada undang-undang. Undang-undang kan memang memperbolehkan sampai maksimal 60%. Dan kita juga harus melihat bahwa utang kita dibanding dengan GDP itu masih pada kondisi baik dan aman lah, masih di bawah 40 kan. Ingat di negara-negara besar itu sudah ada yang 260, ada yang 220%, ada yang di tetangga kita nggak saya sebut negaranya 120, ada yang 66. Saya kira yang paling penting hutang itu harus dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang produktif, yang bisa memberikan return pada negara sehingga negara nanti bisa membayarnya dengan juga adanya kenaikan GDP kita dari tahun ke tahun, periode ke periode. Saya kira yang paling penting itu. Terakhir Pak, kedua paslon juga penasaran banget untuk membuka data dari pertahanan kita, Bang, untuk membuka data seperti itu. Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa, ya. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo
Halo, selamat malam Tribuners. Anda sedang menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Asari. Debat ketiga Capres-Cawapres selesai digelar pada hari Minggu, 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta dan berlangsung begitu panas. Ketiga Capres saling menyinggung satu sama lainnya. Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo turut bereaksi. Jokowi mengatakan pelaksanaan debat ketiga pemilihan presiden 2024 dinilai kurang menampilkan substansi dan juga visi misi para calon presiden. Selain itu, Jokowi juga menyoroti soal saling serang antar capres dalam debat tersebut. Menurutnya, tidak masalah jika antar capres saling serang. Namun, harus sesuai dengan visi misinya, bukan pribadinya. Pernyataan itu disampaikan oleh Jokowi dalam keterangan pers di Serang, Banten pada Senin 8 Januari 2024 hari ini. Maka dari itu, menurut Presiden Jokowi, kemungkinan akan ada banyak masyarakat yang kecewa dengan jalannya debat Capres pada Minggu malam. Presiden Jokowi kemudian meminta agar debat Pilpres selanjutnya diformat dengan lebih baik lagi. Sebagaimana diketahui dalam debat tadi malam, beberapa kali ada adu argumen antar capres mengenai visi misi terkait dengan tema yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Ya, yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan. Asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu, sehingga hidup. Saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya yang ya, yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga menanggapi soal situasi debat Pilpres yang banyak berisi sindiran. Jokowi meminta debat Pilpres selanjutnya agar diformat lebih baik lagi. Menurutnya tidak masalah antar paslon saling serang asalkan menyoal kebijakan, visi dan juga misi. Hal itu disampaikan oleh Jokowi dalam keterangan pers di Serang, Banten pada Senin 8 Januari 2024. Dalam kesempatan ini, Jokowi menilai bahwa debat semalam kurang menampilkan substansi dan visi misi para calon presiden. Presiden pun menyoroti soal saling serang antar capres dalam debat tersebut. Sehingga menurut Presiden, kemungkinan akan ada banyak orang yang kecewa dengan jalannya debat pada Minggu 7 Januari di Istora Senayan, Jakarta dengan mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik. Maka dari itu, untuk itu, Jokowi meminta agar kedepannya isi debat lebih fokus kepada substansinya. Tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu, sehingga hidup. Saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang, bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira nggak baik dan nggak mengedukasi. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini, Pak. Tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan. Presiden Joko Widodo juga merespons soal data pertahanan yang sempat diperbicarakan
dalam debat ketiga Capres pada Minggu 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Sebelumnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat menyinggol Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengenai data pembelian alutsista bekas yang nilainya fantastis. Prabowo menjelaskan bahwa ada beberapa data yang tidak bisa diungkap karena merupakan data rahasia negara. Terkait hal ini, Jokowi membenarkan pernyataan Prabowo. Ia mengatakan tidak semua data pertahanan dan keamanan bisa dibuka kepada publik. Pasalnya, masalah pertahanan ini menyangkut dengan strategi besar negara. Menurut Presiden Jokowi, data pertahanan tidak seperti toko kelontong yang semuanya bisa dibuka. Tak hanya Anies, persoalan pembelian alutsista ini juga diperdebatkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Menurut data Ganjar, capaian minimum Essential Force Indonesia kurang dari target yang seharusnya. Ganjar lantas meminta Prabowo untuk memaparkan data yang dimilikinya. Menanggapi hal ini, Prabowo menyebut bahwa dirinya telah membuat rencana, tapi ada hal yang tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan karena kondisi COVID-19. Prabowo juga menjelaskan terkait pesawat bekas itu dilihat dari batas usia pesawatnya. Namun jawaban Prabowo dinilai tidak menjawab pertanyaan Ganjar. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya diangkat 30%, sedangkan di undang-undang kita sendiri 60% itu pendapat Ya Bapak kalau kita ini di pemerintahan, dalam berbangsa dan bernegara itu semuanya mengacu pada undang-undang. Undang-undang kan memang memperbolehkan sampai maksimal 60%. Dan kita juga harus melihat bahwa utang kita dibanding dengan GDP itu masih pada kondisi baik dan aman lah, masih di bawah 40 kan. Ingat di negara-negara besar itu sudah ada yang 260, ada yang 220%, ada yang di tetangga kita nggak saya sebut negaranya 120, ada yang 66. Saya kira yang paling penting hutang itu harus dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang produktif, yang bisa memberikan return pada negara sehingga negara nanti bisa membayarnya dengan juga adanya kenaikan GDP kita dari tahun ke tahun, periode ke periode. Saya kira yang paling penting itu. Terakhir Pak, kedua paslon juga penasaran banget untuk membuka data dari pertahanan kita, Pak, untuk membuka data seperti itu. Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa. Ya. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya diangkat 30%. Demikian program Viral News pada malam hari ini. Saya Nurul Asari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit. Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, memberikan nilai rendah atas kinerja dari Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Ia bahkan hanya memberikan nilai 11 dari 100 untuk kinerja Menhan. Terkait dengan hal ini, Prabowo pun memberikan reaksinya. Dikutip dari Kompas.com, Prabowo dimintai pendapat mengenai penilaian Anies tersebut saat menghadiri kegiatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin 8 Januari 2024. Prabowo mulanya menengok saat diberi pertanyaan
Demikian, Sang Menhan pun menggaruk-garuk kepalanya sembari cengengesan dan tertawa kecil. Pada akhirnya, ia pun memilih untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju mobil tanpa menjawab pertanyaan dari wartawan tersebut. Diketahui sebelumnya, Anies Baswedan berikan angka rendah untuk kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Hal itu disampaikan oleh Anies dalam acara debat Capres yang digelar pada Minggu 7 Januari 2024. Ia menyampaikan kinerja Kemenhan tak optimal karena banyak kebijakan yang dianggapnya belum memihak pada prajurit TNI, seperti pemberian tunjangan dan pembelian alutsista bekas, sehingga ia memberikan nilai 11 dari 100. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Joko Widodo juga merespons soal data pertahanan yang sempat diperbicarakan dalam debat ketiga Capres pada Minggu 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Sebelumnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat menyinggol Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengenai data pembelian alutsista bekas yang nilainya fantastis. Prabowo menjelaskan bahwa ada beberapa data yang tidak bisa diungkap karena merupakan data rahasia negara. Terkait hal ini, Jokowi membenarkan pernyataan Prabowo. Ia mengatakan tidak semua data pertahanan dan keamanan bisa dibuka kepada publik. Pasalnya, masalah pertahanan ini menyangkut dengan strategi besar negara. Menurut Presiden Jokowi, data pertahanan tidak seperti toko kelontong yang semuanya bisa dibuka. Tak hanya Anies, persoalan pembelian alutsista ini juga diperdebatkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Menurut data Ganjar, capaian minimum Essential Force Indonesia kurang dari target yang seharusnya. Ganjar lantas meminta Prabowo untuk memaparkan data yang dimilikinya. Menanggapi hal ini, Prabowo menyebut bahwa dirinya telah membuat rencana, tapi ada hal yang tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan karena kondisi COVID-19. Prabowo juga menjelaskan terkait pesawat bekas itu dilihat dari batas usia pesawatnya. Namun jawaban Prabowo dinilai tidak menjawab pertanyaan Ganjar. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya diangkat 30%, sedangkan di undang-undang kita sendiri 60% itu pendapat Bapak. Kalau kita ini di pemerintahan, dalam berbangsa dan bernegara itu semuanya mengacu pada undang-undang. Undang-undang kan memang memperbolehkan sampai maksimal 60%. Dan kita juga harus melihat bahwa utang kita dibanding dengan GDP itu masih pada kondisi baik dan aman lah. Masih di bawah 40 kan. Ingat di negara-negara besar itu sudah ada yang 260, ada yang 220%, ada yang di tetangga kita nggak saya sebut negaranya 120, ada yang 66. Saya kira yang paling penting hutang itu harus dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang produktif, yang bisa memberikan return pada negara sehingga negara nanti bisa membayarnya dengan juga adanya kenaikan GDP kita dari tahun ke tahun, periode ke periode. Saya kira yang paling penting itu. Terakhir Pak, kedua paslon juga penasaran banget untuk membuka data dari pertahanan kita, Bang, untuk membuka data seperti itu. Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa, ya. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam Tribuners. Anda sedang menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Asari.
Debat ketiga Capres-Cawapres selesai digelar pada hari Minggu, 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta dan berlangsung begitu panas. Ketiga capres saling menyinggung satu sama lainnya. Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo turut bereaksi. Jokowi mengatakan pelaksanaan debat ketiga pemilihan presiden 2024 dinilai kurang menampilkan substansi dan juga visi misi para calon presiden. Selain itu, Jokowi juga menyoroti soal saling serang antar capres dalam debat tersebut. Menurutnya, tidak masalah jika antar capres saling serang. Namun, harus sesuai dengan visi misinya, bukan pribadinya. Pernyataan itu disampaikan oleh Jokowi dalam keterangan pers di Serang, Banten pada Senin 8 Januari 2024 hari ini. Maka dari itu, menurut Presiden Jokowi, kemungkinan akan ada banyak masyarakat yang kecewa dengan jalannya debat Capres pada Minggu malam. Presiden Jokowi kemudian meminta agar debat Pilpres selanjutnya diformat dengan lebih baik lagi. Sebagaimana diketahui dalam debat tadi malam, beberapa kali ada adu argumen antar capres mengenai visi misi terkait dengan tema yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Ya, yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup. Saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya yang Ya, yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga menanggapi soal situasi debat Pilpres yang banyak berisi sindiran. Jokowi meminta debat Pilpres selanjutnya agar diformat lebih baik lagi. Menurutnya tidak masalah antar paslon saling serang asalkan menyoal kebijakan, visi dan juga misi. Hal itu disampaikan oleh Jokowi dalam keterangan pers di Serang, Banten pada Senin 8 Januari 2024. Dalam kesempatan ini, Jokowi menilai bahwa debat semalam kurang menampilkan substansi dan visi misi para calon presiden. Presiden pun menyoroti soal saling serang antar capres dalam debat tersebut. Sehingga menurut Presiden, kemungkinan akan ada banyak orang yang kecewa dengan jalannya debat pada Minggu 7 Januari di Istora Senayan, Jakarta dengan mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik. Maka dari itu, untuk itu, Jokowi meminta agar kedepannya isi debat lebih fokus kepada substansinya. Tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup. Saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang, bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira nggak baik dan nggak mengedukasi. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini, Pak. Tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan. Presiden Joko Widodo juga merespon soal data pertahanan yang sempat diperbicarakan dalam debat ketiga Capres pada Minggu 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta.
Sebelumnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat menyinggol Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengenai data pembelian alutsista bekas yang nilainya fantastis. Prabowo menjelaskan bahwa ada beberapa data yang tidak bisa diungkap karena merupakan data rahasia negara. Terkait hal ini, Jokowi membenarkan pernyataan Prabowo. Ia mengatakan tidak semua data pertahanan dan keamanan bisa dibuka kepada publik. Pasalnya, masalah pertahanan ini menyangkut dengan strategi besar negara. Menurut Presiden Jokowi, data pertahanan tidak seperti toko kelontong yang semuanya bisa dibuka. Tak hanya Anies, persoalan pembelian alutsista ini juga diperdebatkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Menurut data Ganjar, capaian minimum Essential Force Indonesia kurang dari target yang seharusnya. Ganjar lantas meminta Prabowo untuk memaparkan data yang dimilikinya. Menanggapi hal ini, Prabowo menyebut bahwa dirinya telah membuat rencana, tapi ada hal yang tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan karena kondisi COVID-19. Prabowo juga menjelaskan terkait pesawat bekas itu dilihat dari batas usia pesawatnya. Namun jawaban Prabowo dinilai tidak menjawab pertanyaan Ganjar. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya diangkat 30%, sedangkan di undang-undang kita sendiri 60% itu pendapat Ya Bapak kalau kita ini di pemerintahan, dalam berbangsa dan bernegara itu semuanya mengacu pada undang-undang. Undang-undang kan memang memperbolehkan sampai maksimal 60%. Dan kita juga harus melihat bahwa utang kita dibanding dengan GDP itu masih pada kondisi baik dan aman lah, masih di bawah 40 kan. Ingat di negara-negara besar itu sudah ada yang 260, ada yang 220%, ada yang di tetangga kita nggak saya sebut negaranya 120, ada yang 66. Saya kira yang paling penting hutang itu harus dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang produktif, yang bisa memberikan return pada negara sehingga negara nanti bisa membayarnya dengan juga adanya kenaikan GDP kita dari tahun ke tahun, periode ke periode. Saya kira yang paling penting itu. Terakhir Pak, kedua paslon juga penasaran banget untuk membuka data dari pertahanan kita. Emang untuk membuka data seperti itu? Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa. Ya. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya diangkat 30%. Demikian program Viral News pada malam hari ini. Saya Nurul Asari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit. Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, memberikan nilai rendah atas kinerja dari Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Ia bahkan hanya memberikan nilai 11 dari 100 untuk kinerja Menhan. Terkait dengan hal ini, Prabowo pun memberikan reaksinya. Dikutip dari Kompas.com, Prabowo dimintai pendapat mengenai penilaian Anies tersebut saat menghadiri kegiatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin 8 Januari 2024. Prabowo mulanya menengok saat diberi pertanyaan demikian. Sang Menhan pun menggaruk-garuk kepalanya sembari cengengesan dan tertawa kecil. Pada akhirnya, ia pun memilih untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju mobil tanpa menjawab pertanyaan dari wartawan tersebut. Diketahui sebelumnya, Anies
Baswedan memberikan angka rendah untuk kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Hal itu disampaikan oleh Anies dalam acara debat Capres yang digelar pada Minggu 7 Januari 2024. Ia menyampaikan kinerja Kemenhan tak optimal karena banyak kebijakan yang dianggapnya belum memihak pada prajurit TNI, seperti pemberian tunjangan dan pembelian alutsista bekas, sehingga ia memberikan nilai 11 dari 100. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Joko Widodo juga merespons soal data pertahanan yang sempat diperbicarakan dalam debat ketiga Capres pada Minggu 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Sebelumnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat menyinggung Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengenai data pembelian alutsista bekas yang nilainya fantastis. Prabowo menjelaskan bahwa ada beberapa data yang tidak bisa diungkap karena merupakan data rahasia negara. Terkait hal ini, Jokowi membenarkan pernyataan Prabowo. Ia mengatakan tidak semua data pertahanan dan keamanan bisa dibuka kepada publik. Pasalnya, masalah pertahanan ini menyangkut dengan strategi besar negara. Menurut Presiden Jokowi, data pertahanan tidak seperti toko kelontong yang semuanya bisa dibuka. Tak hanya Anies, persoalan pembelian alutsista ini juga diperdebatkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Menurut data Ganjar, capaian minimum Essential Force Indonesia kurang dari target yang seharusnya. Ganjar lantas meminta Prabowo untuk memaparkan data yang dimilikinya. Menanggapi hal ini, Prabowo menyebut bahwa dirinya telah membuat rencana, tapi ada hal yang tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan karena kondisi COVID-19. Prabowo juga menjelaskan terkait pesawat bekas itu dilihat dari batas usia pesawatnya. Namun jawaban Prabowo dinilai tidak menjawab pertanyaan Ganjar. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya bilangnya 30%, sedangkan di undang-undang kita sendiri 60% itu pendapat Ya Bapak kalau kita ini di pemerintahan, dalam berbangsa dan bernegara itu semuanya mengacu pada undang-undang. Undang-undang kan memang memperbolehkan sampai maksimal 60%. Dan kita juga harus melihat bahwa utang kita dibanding dengan GDP itu masih pada kondisi baik dan aman lah, masih di bawah 40 kan. Ingat di negara-negara besar itu sudah ada yang 260, ada yang 220%, ada yang di tetangga kita nggak saya sebut negaranya 120, ada yang 66. Saya kira yang paling penting hutang itu harus dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang produktif, yang bisa memberikan return pada negara sehingga negara nanti bisa membayarnya dengan juga adanya kenaikan GDP kita dari tahun ke tahun, periode ke periode. Saya kira yang paling penting itu. Terakhir Pak, kedua paslon juga penasaran banget untuk membuka data dari pertahanan kita, Pak, untuk membuka data seperti itu. Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa, ya. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam Tribuners. Anda sedang menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Asari. Debat ketiga Capres-Cawapres selesai digelar pada hari Minggu 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta dan berlangsung begitu panas. Ketiga Capres saling menyinggung satu sama lainnya. Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo turut bereaksi.
Jokowi mengatakan pelaksanaan debat ketiga pemilihan presiden 2024 dinilai kurang menampilkan substansi dan juga visi misi para calon presiden. Selain itu, Jokowi juga menyoroti soal saling serang antar capres dalam debat tersebut. Menurutnya, tidak masalah jika antar capres saling serang, namun harus sesuai dengan visi misinya, bukan pribadinya. Pernyataan itu disampaikan oleh Jokowi dalam keterangan pers di Serang, Banten pada Senin 8 Januari 2024 hari ini. Maka dari itu, menurut Presiden Jokowi, kemungkinan akan ada banyak masyarakat yang kecewa dengan jalannya debat Capres pada Minggu malam. Presiden Jokowi kemudian meminta agar debat Pilpres selanjutnya diformat dengan lebih baik lagi. Sebagaimana diketahui dalam debat tadi malam, beberapa kali ada adu argumen antar capres mengenai visi misi terkait dengan tema yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Ya, yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup. Saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya Ya, yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga menanggapi soal situasi debat Pilpres yang banyak berisi sindiran. Jokowi meminta debat Pilpres selanjutnya agar diformat lebih baik lagi. Menurutnya tidak masalah antar paslon saling serang asalkan menyoal kebijakan, visi dan juga misi. Hal itu disampaikan oleh Jokowi dalam keterangan pers di Serang, Banten pada Senin 8 Januari 2024. Dalam kesempatan ini, Jokowi menilai bahwa debat semalam kurang menampilkan substansi dan visi misi para calon presiden. Presiden pun menyoroti soal saling serang antar capres dalam debat tersebut. Sehingga menurut Presiden, kemungkinan akan ada banyak orang yang kecewa dengan jalannya debat pada Minggu 7 Januari di Istora Senayan, Jakarta dengan mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik. Maka dari itu, untuk itu, Jokowi meminta agar kedepannya isi debat lebih fokus kepada substansinya. Tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup. Saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang, bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira nggak baik dan nggak mengedukasi. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini, Pak. Tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan. Presiden Joko Widodo juga merespon soal data pertahanan yang sempat diperbicarakan dalam debat ketiga Capres pada Minggu 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Sebelumnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat menyinggol Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengenai data pembelian alutsista bekas yang nilainya fantastis.
Prabowo menjelaskan bahwa ada beberapa data yang tidak bisa diungkap karena merupakan data rahasia negara. Terkait hal ini, Jokowi membenarkan pernyataan Prabowo. Ia mengatakan tidak semua data pertahanan dan keamanan bisa dibuka kepada publik. Pasalnya, masalah pertahanan ini menyangkut dengan strategi besar negara. Menurut Presiden Jokowi, data pertahanan tidak seperti toko kelontong yang semuanya bisa dibuka. Tak hanya Anies, persoalan pembelian alutsista ini juga diperdebatkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Menurut data Ganjar, capaian minimum Essential Force Indonesia kurang dari target yang seharusnya. Ganjar lantas meminta Prabowo untuk memaparkan data yang dimilikinya. Menanggapi hal ini, Prabowo menyebut bahwa dirinya telah membuat rencana, tapi ada hal yang tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan karena kondisi COVID-19. Prabowo juga menjelaskan terkait pesawat bekas itu dilihat dari batas usia pesawatnya. Namun jawaban Prabowo dinilai tidak menjawab pertanyaan Ganjar. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya bilangnya 30%, sedangkan di undang-undang kita sendiri 60% itu pendapat Ya Bapak kalau kita ini di pemerintahan, dalam berbangsa dan bernegara itu semuanya mengacu pada undang-undang. Undang-undang kan memang memperbolehkan sampai maksimal 60%. Dan kita juga harus melihat bahwa utang kita dibanding dengan GDP itu masih pada kondisi baik dan aman lah, masih di bawah 40 kan. Ingat di negara-negara besar itu sudah ada yang 260, ada yang 220%, ada yang di tetangga kita nggak saya sebut negaranya 120, ada yang 66. Saya kira yang paling penting hutang itu harus dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang produktif, yang bisa memberikan return pada negara sehingga negara nanti bisa membayarnya dengan juga adanya kenaikan GDP kita dari tahun ke tahun, periode ke periode. Saya kira yang paling penting itu. Terakhir Pak, kedua paslon juga penasaran banget untuk membuka data dari pertahanan kita. Emang untuk membuka data seperti itu? Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa, ya. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya bilangnya 30%. Demikian program Viral News pada malam hari ini. Saya Nurul Asari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mas Anies nggak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit. Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, memberikan nilai rendah atas kinerja dari Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Ia bahkan hanya memberikan nilai 11 dari 100 untuk kinerja Menhan. Terkait dengan hal ini, Prabowo pun memberikan reaksinya. Dikutip dari Kompas.com, Prabowo dimintai pendapat mengenai penilaian Anies tersebut saat menghadiri kegiatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin 8 Januari 2024. Prabowo mulanya menengok saat diberi pertanyaan demikian. Sang Menhan pun menggaruk-garuk kepalanya sembari cengengesan dan tertawa kecil. Pada akhirnya, ia pun memilih untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju mobil tanpa menjawab pertanyaan dari wartawan tersebut. Diketahui sebelumnya, Anies
Baswedan memberikan angka rendah untuk kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Hal itu disampaikan oleh Anies dalam acara debat Capres yang digelar pada Minggu 7 Januari 2024. Ia menyampaikan kinerja Kemenhan tak optimal karena banyak kebijakan yang dianggapnya belum memihak pada prajurit TNI, seperti pemberian tunjangan dan pembelian alutsista bekas, sehingga ia memberikan nilai 11 dari 100. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Joko Widodo juga merespons soal data pertahanan yang sempat diperbicarakan dalam debat ketiga Capres pada Minggu 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Sebelumnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat menyinggol Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengenai data pembelian alutsista bekas yang nilainya fantastis. Prabowo menjelaskan bahwa ada beberapa data yang tidak bisa diungkap karena merupakan data rahasia negara. Terkait hal ini, Jokowi membenarkan pernyataan Prabowo. Ia mengatakan tidak semua data pertahanan dan keamanan bisa dibuka kepada publik. Pasalnya, masalah pertahanan ini menyangkut dengan strategi besar negara. Menurut Presiden Jokowi, data pertahanan tidak seperti toko kelontong yang semuanya bisa dibuka. Tak hanya Anies, persoalan pembelian alutsista ini juga diperdebatkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Menurut data Ganjar, capaian minimum Essential Force Indonesia kurang dari target yang seharusnya. Ganjar lantas meminta Prabowo untuk memaparkan data yang dimilikinya. Menanggapi hal ini, Prabowo menyebut bahwa dirinya telah membuat rencana, tapi ada hal yang tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan karena kondisi COVID-19. Prabowo juga menjelaskan terkait pesawat bekas itu dilihat dari batas usia pesawatnya. Namun jawaban Prabowo dinilai tidak menjawab pertanyaan Ganjar. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya diangkat 30%, sedangkan di undang-undang kita sendiri 60% itu pendapat Ya kalau kita ini di pemerintahan, dalam berbangsa dan bernegara itu semuanya mengacu pada undang-undang. Undang-undang kan memang memperbolehkan sampai maksimal 60%. Dan kita juga harus melihat bahwa utang kita dibanding dengan GDP itu masih pada kondisi baik dan aman lah, masih di bawah 40 kan. Ingat di negara-negara besar itu sudah ada yang 260, ada yang 220%, ada yang di tetangga kita nggak saya sebut negaranya 120, ada yang 66. Saya kira yang paling penting hutang itu harus dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang produktif, yang bisa memberikan return pada negara sehingga negara nanti bisa membayarnya dengan juga adanya kenaikan GDP kita dari tahun ke tahun, periode ke periode. Saya kira yang paling penting itu. Terakhir Pak, kedua paslon juga penasaran banget untuk membuka data dari pertahanan kita. Emang untuk membuka data seperti itu? Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa, ya. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam Tribuners. Anda sedang menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Asari. Debat ketiga Capres-Cawapres selesai digelar pada hari Minggu 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta dan berlangsung begitu panas. Ketiga Capres saling menyinggung satu sama lainnya. Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo turut bereaksi.
Jokowi mengatakan pelaksanaan debat ketiga pemilihan presiden 2024 dinilai kurang menampilkan substansi dan juga visi misi para calon presiden. Selain itu, Jokowi juga menyoroti soal saling serang antar capres dalam debat tersebut. Menurutnya, tidak masalah jika antar capres saling serang, namun harus sesuai dengan visi misinya, bukan pribadinya. Pernyataan itu disampaikan oleh Jokowi dalam keterangan pers di Serang, Banten pada Senin 8 Januari 2024 hari ini. Maka dari itu, menurut Presiden Jokowi, kemungkinan akan ada banyak masyarakat yang kecewa dengan jalannya debat Capres pada Minggu malam. Presiden Jokowi kemudian meminta agar debat Pilpres selanjutnya diformat dengan lebih baik lagi. Sebagaimana diketahui dalam debat tadi malam, beberapa kali ada adu argumen antar capres mengenai visi misi terkait dengan tema yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Ya, yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan. Asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu, sehingga hidup. Saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya Ya, yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga menanggapi soal situasi debat Pilpres yang banyak berisi sindiran. Jokowi meminta debat Pilpres selanjutnya agar diformat lebih baik lagi. Menurutnya tidak masalah antar paslon saling serang asalkan menyoal kebijakan, visi dan juga misi. Hal itu disampaikan oleh Jokowi dalam keterangan pers di Serang, Banten pada Senin 8 Januari 2024. Dalam kesempatan ini, Jokowi menilai bahwa debat semalam kurang menampilkan substansi dan visi misi para calon presiden. Presiden pun menyoroti soal saling serang antar capres dalam debat tersebut. Sehingga menurut Presiden, kemungkinan akan ada banyak orang yang kecewa dengan jalannya debat pada Minggu 7 Januari di Istora Senayan, Jakarta dengan mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik. Maka dari itu, untuk itu, Jokowi meminta agar kedepannya isi debat lebih fokus kepada substansinya. Tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu, sehingga hidup. Saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang, bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira nggak baik dan nggak mengedukasi. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini, Pak. Tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan. Presiden Joko Widodo juga merespons soal data pertahanan yang sempat diperbicarakan dalam debat ketiga Capres pada Minggu 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Sebelumnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat menyinggol Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengenai data pembelian alutsista bekas yang nilainya fantastis.
Prabowo menjelaskan bahwa ada beberapa data yang tidak bisa diungkap karena merupakan data rahasia negara. Terkait hal ini, Jokowi membenarkan pernyataan Prabowo. Ia mengatakan tidak semua data pertahanan dan keamanan bisa dibuka kepada publik. Pasalnya, masalah pertahanan ini menyangkut dengan strategi besar negara. Menurut Presiden Jokowi, data pertahanan tidak seperti toko kelontong yang semuanya bisa dibuka. Tak hanya Anies, persoalan pembelian alutsista ini juga diperdebatkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Menurut data Ganjar, capaian minimum Essential Force Indonesia kurang dari target yang seharusnya. Ganjar lantas meminta Prabowo untuk memaparkan data yang dimilikinya. Menanggapi hal ini, Prabowo menyebut bahwa dirinya telah membuat rencana, tapi ada hal yang tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan karena kondisi COVID-19. Prabowo juga menjelaskan terkait pesawat bekas itu dilihat dari batas usia pesawatnya. Namun jawaban Prabowo dinilai tidak menjawab pertanyaan Ganjar. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya bilangnya 30%. Sedangkan di undang-undang kita sendiri 60% itu pendapat Ya Bapak kalau kita ini di pemerintahan dalam berbangsa dan bernegara itu semuanya mengacu pada undang-undang. Undang-undang kan memang memperbolehkan sampai maksimal 60%. Dan kita juga harus melihat bahwa utang kita dibanding dengan GDP itu masih pada kondisi baik dan aman lah, masih di bawah 40 kan. Ingat di negara-negara besar itu sudah ada yang 260, ada yang 220%, ada yang di tetangga kita nggak saya sebut negaranya 120, ada yang 66. Saya kira yang paling penting hutang itu harus dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang produktif, yang bisa memberikan return pada negara sehingga negara nanti bisa membayarnya dengan juga adanya kenaikan GDP kita dari tahun ke tahun, periode ke periode. Saya kira yang paling penting itu. Terakhir Pak, kedua paslon juga penasaran banget untuk membuka data dari pertahanan kita, Bang, untuk membuka data seperti itu. Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa, ya. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya bilangnya 30%. Demikian program Viral News pada malam hari ini. Saya Nurul Asari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mas Anies nggak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit. Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, memberikan nilai rendah atas kinerja dari Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Ia bahkan hanya memberikan nilai 11 dari 100 untuk kinerja Menhan. Terkait dengan hal ini, Prabowo pun memberikan reaksinya. Dikutip dari Kompas.com, Prabowo dimintai pendapat mengenai penilaian Anies tersebut saat menghadiri kegiatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin 8 Januari 2024. Prabowo mulanya menengok saat diberi pertanyaan demikian. Sang Menhan pun menggaruk-garuk kepalanya sembari cengengesan dan tertawa kecil. Pada akhirnya, ia pun memilih untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju mobil tanpa menjawab pertanyaan dari wartawan tersebut. Diketahui sebelumnya, Anies
Anies Baswedan memberikan angka rendah untuk kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Hal itu disampaikan oleh Anies dalam acara debat Capres yang digelar pada Minggu 7 Januari 2024. Ia menyampaikan kinerja Kemenhan tak optimal karena banyak kebijakan yang dianggapnya belum memihak pada prajurit TNI, seperti pemberian tunjangan dan pembelian alutsista bekas, sehingga ia memberikan nilai 11 dari 100. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Joko Widodo juga merespons soal data pertahanan yang sempat diperbicarakan dalam debat ketiga Capres pada Minggu 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Sebelumnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat menyinggol Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengenai data pembelian alutsista bekas yang nilainya fantastis. Prabowo menjelaskan bahwa ada beberapa data yang tidak bisa diungkap karena merupakan data rahasia negara. Terkait hal ini, Jokowi membenarkan pernyataan Prabowo. Ia mengatakan tidak semua data pertahanan dan keamanan bisa dibuka kepada publik. Pasalnya, masalah pertahanan ini menyangkut dengan strategi besar negara. Menurut Presiden Jokowi, data pertahanan tidak seperti toko kelontong yang semuanya bisa dibuka. Tak hanya Anies, persoalan pembelian alutsista ini juga diperdebatkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Menurut data Ganjar, capaian minimum Essential Force Indonesia kurang dari target yang seharusnya. Ganjar lantas meminta Prabowo untuk memaparkan data yang dimilikinya. Menanggapi hal ini, Prabowo menyebut bahwa dirinya telah membuat rencana, tapi ada hal yang tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan karena kondisi COVID-19. Prabowo juga menjelaskan terkait pesawat bekas itu dilihat dari batas usia pesawatnya. Namun jawaban Prabowo dinilai tidak menjawab pertanyaan Ganjar. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya diangkat 30%, sedangkan di undang-undang kita sendiri 60% itu pendapat Ya Bapak kalau kita ini di pemerintahan, dalam berbangsa dan bernegara itu semuanya mengacu pada undang-undang. Undang-undang kan memang memperbolehkan sampai maksimal 60%. Dan kita juga harus melihat bahwa utang kita dibanding dengan GDP itu masih pada kondisi baik dan aman lah, masih di bawah 40 kan. Ingat di negara-negara besar itu sudah ada yang 260, ada yang 220%, ada yang di tetangga kita nggak saya sebut negaranya 120, ada yang 66. Saya kira yang paling penting hutang itu harus dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang produktif, yang bisa memberikan return pada negara sehingga negara nanti bisa membayarnya dengan juga adanya kenaikan GDP kita dari tahun ke tahun, periode ke periode. Saya kira yang paling penting itu. Terakhir Pak, kedua paslon juga penasaran banget untuk membuka data dari pertahanan kita. Bang, untuk membuka data seperti itu? Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa. Ya. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam Tribuners. Anda sedang menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Asari. Debat ketiga Capres-Cawapres selesai digelar pada hari Minggu 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta dan berlangsung begitu panas. Ketiga Capres saling menyinggung satu sama lainnya. Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo turut bereaksi.
Jokowi mengatakan pelaksanaan debat ketiga pemilihan presiden 2024 dinilai kurang menampilkan substansi dan juga visi misi para calon presiden. Selain itu, Jokowi juga menyoroti soal saling serang antar capres dalam debat tersebut. Menurutnya, tidak masalah jika antar capres saling serang. Namun, harus sesuai dengan visi misinya, bukan pribadinya. Pernyataan itu disampaikan oleh Jokowi dalam keterangan pers di Serang, Banten pada Senin 8 Januari 2024 hari ini. Maka dari itu, menurut Presiden Jokowi, kemungkinan akan ada banyak masyarakat yang kecewa dengan jalannya debat Capres pada Minggu malam. Presiden Jokowi kemudian meminta agar debat Pilpres selanjutnya diformat dengan lebih baik lagi. Sebagaimana diketahui dalam debat tadi malam, beberapa kali ada adu argumen antar capres mengenai visi misi terkait dengan tema yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Ya, yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan. Asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu, sehingga hidup. Saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya yang ya, yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga menanggapi soal situasi debat Pilpres yang banyak berisi sindiran. Jokowi meminta debat Pilpres selanjutnya agar diformat lebih baik lagi. Menurutnya tidak masalah antar paslon saling serang asalkan menyoal kebijakan, visi dan juga misi. Hal itu disampaikan oleh Jokowi dalam keterangan pers di Serang, Banten pada Senin 8 Januari 2024. Dalam kesempatan ini, Jokowi menilai bahwa debat semalam kurang menampilkan substansi dan visi misi para calon presiden. Presiden pun menyoroti soal saling serang antar capres dalam debat tersebut. Sehingga menurut Presiden, kemungkinan akan ada banyak orang yang kecewa dengan jalannya debat pada Minggu 7 Januari di Istora Senayan, Jakarta dengan mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik. Maka dari itu, untuk itu, Jokowi meminta agar kedepannya isi debat lebih fokus kepada substansinya. Tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu, sehingga hidup. Saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang, bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira nggak baik dan nggak mengedukasi. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini, Pak. Tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan. Presiden Joko Widodo juga merespon soal data pertahanan yang sempat diperbicarakan dalam debat ketiga Capres pada Minggu 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Sebelumnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat menyinggol Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengenai data pembelian alutsista bekas yang nilainya fantastis.
Prabowo menjelaskan bahwa ada beberapa data yang tidak bisa diungkap karena merupakan data rahasia negara. Terkait hal ini, Jokowi membenarkan pernyataan Prabowo. Ia mengatakan tidak semua data pertahanan dan keamanan bisa dibuka kepada publik. Pasalnya, masalah pertahanan ini menyangkut dengan strategi besar negara. Menurut Presiden Jokowi, data pertahanan tidak seperti toko kelontong yang semuanya bisa dibuka. Tak hanya Anies, persoalan pembelian alutsista ini juga diperdebatkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Menurut data Ganjar, capaian minimum Essential Force Indonesia kurang dari target yang seharusnya. Ganjar lantas meminta Prabowo untuk memaparkan data yang dimilikinya. Menanggapi hal ini, Prabowo menyebut bahwa dirinya telah membuat rencana, tapi ada hal yang tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan karena kondisi COVID-19. Prabowo juga menjelaskan terkait pesawat bekas itu dilihat dari batas usia pesawatnya. Namun jawaban Prabowo dinilai tidak menjawab pertanyaan Ganjar. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya bilangnya 30%, sedangkan di undang-undang kita sendiri 60% itu pendapat Ya Bapak kalau kita ini di pemerintahan, dalam berbangsa dan bernegara itu semuanya mengacu pada undang-undang. Undang-undang kan memang memperbolehkan sampai maksimal 60%. Dan kita juga harus melihat bahwa utang kita dibanding dengan GDP itu masih pada kondisi baik dan aman lah, masih di bawah 40 kan. Ingat di negara-negara besar itu sudah ada yang 260, ada yang 220%, ada yang di tetangga kita nggak saya sebut negaranya 120, ada yang 66. Saya kira yang paling penting hutang itu harus dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang produktif, yang bisa memberikan return pada negara sehingga negara nanti bisa membayarnya dengan juga adanya kenaikan GDP kita dari tahun ke tahun, periode ke periode. Saya kira yang paling penting itu. Terakhir Pak, kedua paslon juga penasaran banget untuk membuka data dari pertahanan kita. Emang untuk membuka data seperti itu? Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa, ya. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya bilangnya 30%. Demikian program Viral News pada malam hari ini. Saya Nurul Asari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit. Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, memberikan nilai rendah atas kinerja dari Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Ia bahkan hanya memberikan nilai 11 dari 100 untuk kinerja Menhan. Terkait dengan hal ini, Prabowo pun memberikan reaksinya. Dikutip dari Kompas.com, Prabowo dimintai pendapat mengenai penilaian Anies tersebut saat menghadiri kegiatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin 8 Januari 2024. Prabowo mulanya menengok saat diberi pertanyaan demikian. Sang Menhan pun menggaruk-garuk kepalanya sembari cengengesan dan tertawa kecil. Pada akhirnya, ia pun memilih untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju mobil tanpa menjawab pertanyaan dari wartawan tersebut. Diketahui sebelumnya, Anies
Baswedan memberikan angka rendah untuk kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Hal itu disampaikan oleh Anies dalam acara debat Capres yang digelar pada Minggu 7 Januari 2024. Ia menyampaikan kinerja Kemenhan tak optimal karena banyak kebijakan yang dianggapnya belum memihak pada prajurit TNI, seperti pemberian tunjangan dan pembelian alutsista bekas, sehingga ia memberikan nilai 11 dari 100. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Joko Widodo juga merespons soal data pertahanan yang sempat diperbicarakan dalam debat ketiga Capres pada Minggu 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Sebelumnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat menyinggung Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengenai data pembelian alutsista bekas yang nilainya fantastis. Prabowo menjelaskan bahwa ada beberapa data yang tidak bisa diungkap karena merupakan data rahasia negara. Terkait hal ini, Jokowi membenarkan pernyataan Prabowo. Ia mengatakan tidak semua data pertahanan dan keamanan bisa dibuka kepada publik. Pasalnya, masalah pertahanan ini menyangkut dengan strategi besar negara. Menurut Presiden Jokowi, data pertahanan tidak seperti toko kelontong yang semuanya bisa dibuka. Tak hanya Anies, persoalan pembelian alutsista ini juga diperdebatkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Menurut data Ganjar, capaian minimum Essential Force Indonesia kurang dari target yang seharusnya. Ganjar lantas meminta Prabowo untuk memaparkan data yang dimilikinya. Menanggapi hal ini, Prabowo menyebut bahwa dirinya telah membuat rencana, tapi ada hal yang tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan karena kondisi COVID-19. Prabowo juga menjelaskan terkait pesawat bekas itu dilihat dari batas usia pesawatnya. Namun jawaban Prabowo dinilai tidak menjawab pertanyaan Ganjar. Beberapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya diangkat 30%, sedangkan di undang-undang kita sendiri 60% itu pendapat ya, Bapak. Kalau kita ini di pemerintahan, dalam berbangsa dan bernegara itu semuanya mengacu pada undang-undang. Undang-undang kan memang memperbolehkan sampai maksimal 60%. Dan kita juga harus melihat bahwa utang kita dibanding dengan GDP itu masih pada kondisi baik dan aman lah, masih di bawah 40 kan. Ingat di negara-negara besar itu sudah ada yang 260, ada yang 220%, ada yang di tetangga kita nggak saya sebut negaranya 120, ada yang 66. Saya kira yang paling penting hutang itu harus dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang produktif, yang bisa memberikan return pada negara sehingga negara nanti bisa membayarnya dengan juga adanya kenaikan GDP kita dari tahun ke tahun, periode ke periode. Saya kira yang paling penting itu.